Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 82. Ternyata Mahisa Pukat berhasil mengacaukan pemusatan serangan-serangan lawannya. Dengan demikian maka lawannya harus bekerja keras untuk mengimbangi kecepatan gerak Mahisa Pukat. Mahisa Agni masih juga bertempur melawan orang bertubuh kecil, saudara seperguruan tertua di antara orang-orang bertongkat itu. Namun orang itu tidak banyak dapat berbuat meskipun lawannya adalah orang yang sudah terlalu tua untuk turun ke medan. Mahisa Agni ternyata berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya. Jika lawannya melepaskan serangan dengan ujung tongkatnya, maka seolah-olah tidak nampak oleh lawannya kapan ia bergerak. Namun cahaya yang meluncur dari ujung tongkat itu sama sekali tidak mengenainya. Orang kedua di antara orang-orang bertongkat itu pun sama sekali tidak berdaya menghadapi Witantra. Tetapi seperti Mahisa Agni, Witantra memberinya kesempatan untuk bermain-main. Yang sungguh-sungguh bertempur dengan sengitnya adalah Mahendra dengan Kebo Sarik di samping Pangeran Singanarpada melawan guru dari orang-orang bertongkat itu. Ternyata Kebo Sarik benar-benar seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kekuatannya melampaui dugaan. Tenaga cadangannya ternyata sangat mengejutkan. Namun Mahendra mampu berloncatan tidak kalah cepatnya. Dengan tangkas ia mampu menghindari setiap serangan. Bahkan pada saat-saat tertentu serangannya lah yang mengejutkan Kebo Sarik. Semakin lama keduanya telah terlibat ke dalam pertempuran yang semakin sengit. Keduanya berloncatan sambar menyambar. Mahendra yang meskipun sudah terhitung tua, tetapi ia adalah saudara seperguruan Witantra yang paling muda, masih memiliki gejolak yang bergelora di dalam dadanya. Karena itulah, maka perlahan-lahan kemarahannya mulai terungkit ketika serangan lawannya mulai menyentuhnya. Meskipun demikian Mahendra tidak pernah memandang lawannya dengan perasaannya yang buram. Meskipun ia mulai menjadi marah, tetapi ia masih tetap berusaha menguasai perasaannya, agar ia tidak terseret ke dalam langkah-langkah yang tidak wajar. Pada saat-saat berikutnya, keduanya benar-benar bagaikan terlibat ke dalam putaran angin pusaran. Semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga pertempuran itu tidak lagi nampak wujudnya. Namun Mahendra yang memiliki landasan ilmu yang mapan sama sekali tidak merasa kebingungan. Apapun yang dilakukan oleh lawannya, tidak terlepas dari pengamatannya, sehingga karena itu, maka ia pun selalu mampu mengimbanginya. Ketika Kebo Sarik dengan kemampuan ilmunya menyambar Mahendra dengan ayunan tangan mendatar, maka dengan loncatan kecil Mahendra tergeser surut. Tetapi tiba-tiba saja tubuhnya berputar dengan kaki mendatar menyambar lambung lawannya. Namun Kebo Sarik pun dengan sigapnya melenting selangkah surut. Bahkan tiba-tiba saja sambil merebahkan dirinya, kakinya telah menyambar kaki Mahendra yang menjadi tumpuan putarannya. Mahendra terkejut. Namun kemampuannya yang tinggi, membuatnya tidak terjebak dalam kesulitan. Ia justru menjatuhkan diri dan berguling sekali. Bahkan kemudian ia pun telah melenting berdiri mendahului Kebo Sarik yang juga bangkit berdiri. Pada saat yang bersamaan, hampir saja tangan Mahendra menyambar kening. Tetapi Kebo Sarik yang merasa memiliki kekuatan yang sangat besar memang dengan sengaja tidak menghindarinya. Ia ingin membentur langsung kekuatan Mahendra. Karena itu, Kebo Sarik telah menangkis serangan itu. Satu benturan yang keras telah terjadi. Kebo Sarik mengharap bahwa benturan itu akan mengecilkan hati Mahendra yang akan dapat mengukur kekuatannya. Tetapi ternyata Kebo Sarik telah salah menilai. Mahendra tidak menyeringai, menahan sakit. Tetapi pada benturan itu justru Kebo Sarik merasa betapa besarnya tenaga Mahendra. Dengan demikian bukan Mahendra yang menjadi berkecil hati, tetapi justru Kebo Sariklah yang menjadi marah. Ia merasa bahwa kekuatannya adalah kekuatan yang tidak ada bandingannya. Ternyata bahwa seseorang telah mampu mengimbanginya. Dengan demikian maka Kebo Sarik itu pun telah mengerahkan kemampuan dan ilmunya untuk dapat menghancurkan Mahendra. Tetapi usahanya tidak segera dapat berhasil. Bahkan sekali-sekali ialah yang telah terdesak karena kecepatan gerak Mahendra. Dalam pada itu, Mahisa Murti telah mendesak lawannya pula. Meskipun lawannya mampu juga melepaskan ilmunya, tetapi kekuatan ilmu itu masih belum mapan. Mahisa Murti masih mampu menghindari setiap serangan dan bahkan mempunyai kesempatan untuk menyerang kembali. Ketika Mahisa Murti semakin mendesaknya, maka kesempatannya untuk melepaskan serangan ilmunya itu pun menjadi sempit.
Meskipun demikian Mahisa Murti tidak menjadi lengah. Bagaimanapun juga jika serangan itu mengenainya, maka ia akan mengalami luka-luka yang dapat membahayakannya, karena selanjutnya, lawannya tentu akan mempergunakan kesempatan untuk menyerangnya terus. Keadaan Mahisa Pukat pun berangsur semakin baik pula. Mahisa Pukat menekan lawannya semakin berat. Serangan-serangannya datang membadai. Sekali-sekali Mahisa Pukat memang harus berloncatan menghindar. Namun kemudian serangannya datang lagi bergulung-gulung sehingga sulit untuk dibendung. Ketika lawannya melepaskan ilmunya mengarah ke dadanya, maka Mahisa Pukat pun sempat meloncat ke samping. Tetapi lawannya tidak membiarkannya. Demikian Mahisa Pukat tegak, maka sekali lagi serangan itu menyambarnya, sehingga Mahisa Pukat harus meloncat menghindar. Dengan tangkasnya Mahisa Pukat melenting dan berputar sekali di udara. Ketika ia melekatkan kakinya di tanah, maka ia berada selangkah di samping lawannya. Demikian lawannya mengayunkan tongkatnya mendatar setinggi lambung, Mahisa Pukat telah menjatuhkan dirinya, sekaligus menjulurkan kakinya ke arah lutut lawannya. Lawannya tidak sempat mengelak. Juga tidak sempat menangkis. Hal itu terjadi demikian cepatnya, sehingga karena lututnya yang dikenai serangan lawannya, maka orang itu bagaikan dihentakkan ke samping. Untunglah bahwa orang itu pun memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Ketika ia jatuh menyamping maka ia masih mampu berputar sehingga tubuhnya tidak terbanting sebagaimana sebatang pisang yang roboh. Namun tubuh itu pun terguling beberapa kali sebelum kemudian melenting berdiri. Namun demikian ia berdiri, maka tongkatnya pun telah mengarah ke tubuh lawannya dan ilmunya telah menyambar ke arah lawannya yang sudah siap pula menunggu. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun tidak terkejut lagi atas serangan itu. Dengan sigapnya ia telah bergeser menghindarinya dengan cepat. Bahkan dengan satu loncatan yang panjang justru mendekati tubuh lawannya. Ketika lawannya berusaha bergeser, maka ketegangan telah mencengkamnya. Ternyata ia baru merasa bahwa lututnya yang dikenai serangan Mahisa Pukat itu terasa sakit. Perasaan sakit itu benar-benar telah mengganggunya. Namun ia tidak dapat berbuat lain kecuali menahan rasa sakit itu. Apalagi serangan Mahisa Pukat pun telah datang membadai. Dengan demikian maka Mahisa Pukatlah orang yang pertama-tama menguasai lawannya di antara mereka yang tengah bertempur itu. Dengan lutut yang sakit, maka lawannya tidak lagi dapat sepenuhnya mengerahkan kemampuannya. Setiap kali ia berusaha untuk meloncat menjauh. Jika ia mendapat kesempatan mengambil jarak, maka ia dapat menyerang dengan ujung tongkatnya yang melepaskan semacam cahaya yang mampu mengelupas kulit. Saudara-saudara seperguruannya pun melihat keadaan itu. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Apalagi mereka yang bertempur melawan Mahisa Agni dan Witantra. Sedangkan yang bertempur melawan Mahisa Murti pun telah merasa bahwa ia menjadi semakin terdesak. Yang masih bertempur dalam keadaan yang sebenarnya seimbang adalah Pangeran Singanarpada dengan guru dari keempat orang bertongkat itu. Namun demikian, keadaan murid-muridnya sebenarnya lah telah mengganggu ketenangan pemusatan nalar budi orang itu. Ketajaman penglihatannya telah mengatakan kepadanya bahwa tidak seorang dari keempat muridnya yang mampu mengatasi ilmu lawannya. Meskipun muridnya yang tertua, yang bertubuh kecil itu nampaknya seimbang dengan lawannya, namun gurunya itu mengerti bahwa sebenarnya lawan muridnya itu hanya sekedar bergurau saja sebagaimana kata-kata dan tingkah lakunya sebelum pertempuran itu benar-benar dimulai. Demikian pula muridnya yang kedua. Witantra tidak dengan sungguh-sungguh berusaha mengalahkan lawannya itu dengan cepat. Dibiarkannya lawannya mengerahkan segenap kemampuannya sehingga pada saatnya ia menjadi kelelahan. Sementara itu, kedua muridnya yang lain, yang bertempur dengan anak-anak yang masih terlalu muda itu, ternyata tidak juga mampu mengimbanginya. Dengan demikian maka di samping lawannya yang memang berilmu tinggi, seorang pangeran yang seakan-akan menjadi lambang kekuatan Kediri, maka orang itu pun telah menggelisahkan keadaan keempat muridnya pula. Bahkan ketika ia sempat serba sedikit memperhatikan Kebo Sarik, maka adik seperguruannya itu pun agaknya menghadapi lawan yang sangat berat pula. Bahkan sekali-sekali Kebo Sarik itu telah mulai terdesak. Dengan demikian maka Kebo Sarik itu pun harus berjuang dengan segenap kemampuannya melawan Mahendra. Dikerahkannya segenap ilmunya, namun ternyata bahwa kemampuan Mahendra memang berada di atas kemampuannya. Karena itulah, maka akhirnya Kebo Sarik berusaha untuk mengatasi kesulitannya dengan senjata andalannya.
Ternyata Kebo Sarik tidak mempergunakan kemampuan ilmu sebagaimana dimiliki oleh perguruannya yang sudah diwarisi oleh orang-orang bertongkat itu. Ia sadar bahwa lawannya tentu mempunyai cara untuk melawannya. Karena itu, maka ia pun telah mempergunakan senjatanya yang khusus. Bahkan senjata kebanyakan sebagaimana dipergunakan dalam pertempuran, tetapi Kebo Sarik mempunyai senjata-senjata yang aneh. Dalam keadaan yang paling sulit, maka tiba-tiba saja Kebo Sarik telah mengambil sesuatu dari kantong yang tergantung di dalamnya. Satu di antara senjata-senjatanya yang tersimpan di dalam kantung itu. Dengan cepatnya Kebo Sarik telah melontarkan sesuatu ke arah Mahendra. Untunglah Mahendra cepat menanggapi keadaan. Karena itu, maka ia pun dengan tangkas mengelak. Tetapi senjata Kebo Sarik itu seolah-olah mampu menggeliat dan berbelok arah. Mahendra harus meloncat sekali lagi dengan tergesa-gesa. Untunglah bahwa ia memiliki kemampuan bergerak cepat, sehingga senjata itu tidak menyentuhnya. Ketika senjata itu jatuh di tanah, maka sadarlah Mahendra bahwa yang dilontarkan itu adalah seekor ular. Mahendra tidak sempat merenungi senjata yang aneh itu, karena ular itu seakan-akan tahu apa yang harus dilakukannya. Ular itu sempat meluncur dengan cepat ke arah Mahendra. Gila, geram Mahendra. Senjata-senjata yang aneh itu memerlukan perlakuan khusus. Sebenarnya lah bahwa Mahendra memang harus melawan ular itu dengan cara yang khusus. Selain dengan kecepatan geraknya, maka ia harus berusaha untuk dapat membunuh ular itu. Sementara Mahendra harus memperhatikan ular yang tidak juga merayap pergi, maka Kebo Sarik pun telah menyerangnya pula dengan garang. Kau mempunyai cara yang aneh dalam perkelahian seperti ini, berkata Mahendra. Kau akan mati dipatuk ular-ularku dengan racunnya yang paling ganas. Kau tidak akan dapat menghindarinya, berkata Kebo Sarik. Mahendra tidak menjawab. Ia harus menghindari serangan-serangan Kebo Sarik dan sekaligus menghindari patukan ular yang masih saja berada di arena itu dan menelusur kemana saja ia bergeser. Ternyata kecepatan gerak Mahendra masih mampu melawan serangan yang datang dari Kebo Sarik dan ularnya yang terlatih baik. Namun ketika Kebo Sarik melepaskan ular masih saja berada di arena itu dan ularnya yang lain, maka Mahendra pun telah menjadi kesulitan. Dalam pada itu, yang terjadi dengan Mahendra itu tidak terlepas dari pengamatan kedua anak-anaknya. Karena itu, maka tiba-tiba saja Mahisa Murti bertanya. Apa yang terjadi ayah? Nampaknya ayah menghadapi cara yang licik. Ular, jawab Mahendra. Oh, desis Mahisa Murti. Serahkan kepadaku. Aku ikut, berkata Mahisa Pukat pula. Mahendra tidak menjawab. Sejenak ia berloncatan sambil berpikir. Ia tahu bahwa kedua anaknya itu dapat membebaskan diri dari racun ular dan bisa yang betapapun tajamnya. Tetapi Mahendra masih juga harus berpikir, apakah kedua anak-anaknya itu akan mampu menghadapi ilmu Kebo Sarik. Namun Mahendra pun kemudian mempercayakannya kepada ilmu yang telah diwariskannya. Dalam keadaan yang sulit, maka kedua anaknya akan dapat melepaskan ilmu pamungkasnya. Mungkin Kebo Sarik juga mempunyai tingkat kemampuan yang akan dapat melawan ilmu itu, tetapi anaknya berdua tentu memiliki paduan kekuatan yang luar biasa. Karena itu, maka Mahendra pun kemudian memilih untuk memberikan kesempatan kepada kedua anaknya untuk menguji kemampuannya daripada mengambil alih penangkal racunnya, atau sampai pada puncak ilmu Bajra Geni dalam bentuk yang lunak. Dengan demikian maka Mahendra pun kemudian berkata, baiklah. Cobalah kemampuan kalian menghadapi orang ini. Orang ini memiliki ilmu yang tinggi. Mungkin kalian akan dapat menghadapinya berdua. Bagaimana dengan lawan-lawan kami? Bertanya Mahisa Murti. Lepaskan mereka, jawab Mahendra. Tetapi jika kalian mengalami kesulitan atas kerbau gila ini, serahkan kembali kepadaku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah melepaskan lawan mereka kedua orang bertongkat. Mereka mula-mula berusaha untuk menahan kedua anak muda itu. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menggiring lawan-lawannya mendekati arena perkelahian antara Mahendra dan Kebo Sarik. Kemudian dengan cepat Mahendra meninggalkan lawannya dan arena yang ditelusuri oleh beberapa ekor ular yang ganas itu. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan cepat memasukinya. Gila, geram Kebo Sarik. Kalian tentu mempunyai penangkal racun. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun keduanya telah mulai menyerang Kebo Sarik itu dengan garangnya.
Pertempuran antara kedua orang anak muda melawan Kebo Sarik itu ternyata mempunyai warna yang lain dari sebelumnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menghiraukan ular-ular yang menjalar di bawah kaki mereka. Jika ular itu menggigit, maka Mahisa Murti atau Mahisa Pukat hanya mengibaskannya. Atau mungkin memijit kepala ular itu sehingga diremukannya. Dengan demikian maka senjata ular yang berbisa itu tidak mampu melindungi Kebo Sarik dari lawannya yang bergerak sangat cepat dan tangkas. Tetapi Kebo Sarik tidak tertarik untuk mempergunakan ular-ularnya melawan kedua orang anak muda itu. Namun demikian ia sempat menggeram. Pengecut. Kenapa orang itu lari? Tidak, jawab Mahisa Murti. Ia tidak lari. Ia hanya ingin memberikan kesempatan kepada kami berdua. Omong kosong, jawab Kebo Sarik. Orang itu tidak dapat melawan ular-ularku. Oh, Mahisa Murti menjawab sambil menyerang. Kau salah mengartikan langkahnya. Ia memang tidak dapat melawan ular-ularmu dengan cara yang wajar sebagaimana dilakukannya. Tetapi ia masih belum ingin melepaskan ilmunya yang tertinggi. Jika demikian maka ia tentu tidak akan melarikan diri, berkata Kebo Sarik. Mahisa Pukat tidak berkata apapun juga. Tetapi serangannya datang membadai. Namun Kebo Sarik memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Itulah sebabnya, maka kedua anak muda itu harus mengerahkan segenap kemampuannya. Namun ternyata bahwa gabungan kekuatan dan ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu juga menggetarkan pertahanan Kebo Sarik. Sementara itu, Mahendra sendiri tidak mengalami banyak kesukaran mengatasi kedua lawannya yang semula bertempur melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Meskipun kadang-kadang ia harus berloncatan menghindari serangan-serangan mereka yang seolah-olah meluncur dari ujung tongkatnya, namun yang terjadi sama sekali tidak membahayakan. Namun dalam pada itu, seorang di antara orang-orang bertongkat itu bertanya kepadanya. Kenapa kau lari Oh, Mahendra menarik serangannya, justru karena pertanyaan itu. Baiklah kau mendengar jawabnya sebelum kau kehilangan kesadaranmu. Persetan, geram orang bertongkat itu. Kau terlalu menghina. Maaf. Tetapi dengarlah. Aku tidak lari. Tetapi aku memang menghindarkan diri dari ular-ularnya agar aku tidak terpaksa melepaskan sesuatu yang tidak perlu, justru karena ada kedua orang anak muda itu, jawabnya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, jawab orang bertongkat itu, sementara Mahendra harus menghindari serangan lawannya yang seorang lagi. Oh, desis Mahendra. Jadi kau tidak juga mengerti? Baiklah. Aku akan menunjukkan serba sedikit, bahwa kau tidak akan dapat menundukkan lagi bahwa aku melarikan diri dari ular-ular itu. Lawannya tidak menjawab. Tetapi kedua orang bertongkat itu telah menyerang bersama-sama. Semakin lama serangan itu datang semakin cepat, sementara Mahendra tidak lagi terlalu banyak menyerang. Hanya pada saat ilmu lawannya menyambarnya ia bergerak menghindar. Kedua lawannya mula-mula menjadi heran, bahwa orang tua itu tidak lagi terasa garang. Karena itu, maka justru keduanya lah yang telah menyerang Mahendra semakin berani. Tetapi beberapa saat kemudian keduanya merasa sesuatu yang lain. Semakin sering mereka menyerang, maka rasa-rasanya sesuatu telah menyesakkan dada mereka. Bahkan mereka merasa seakan-akan mereka telah memasuki lingkaran panasnya api. Semakin lama semakin menyengat tubuh mereka. Dengan demikian, maka keduanya telah bergeser menjauh. Keduanya tidak lagi dapat mendekati Mahendra. Setiap Mahendra bergeser, maka mereka pun harus bergeser pula. Bahkan jika mereka melontarkan serangan lewat ujung tombak mereka, maka cahaya yang meluncur dari ujung tongkat itu seakan-akan telah pecah ketika cahaya itu memasuki lingkaran tertentu di seputar Mahendra. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian udara panas itu bagaikan telah terhembus oleh angin dan hanyut tidak tentu arah. Kedua orang bertongkat itu termangu-mangu karenanya. Sementara itu Mahendra pun tersenyum. Katanya, "Nah, bukankah aku tidak seharusnya takut menghadapi ular-ular itu? Panas udara akan mengusir mereka dan tidak akan dapat menggigitku." Kedua orang itu termangu-mangu. Namun kemudian seorang di antara mereka bertanya, "Kenapa kau menghindari paman Kebo Sarik?" Mahendra meloncat selangkah surut. Sambil tertawa ia berkata, "Ada dua alasan. Pertama, aku ingin mencoba kemampuan kedua anak-anak itu. Kemudian, aku masih belum merasa perlu untuk mempergunakan ilmuku.
Kedua orang bertongkat itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian keduanya telah menyerang bersama-sama dengan garangnya. Tetapi serangan-serangan itu tidak banyak menyulitkan Mahendra. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mengatasi kemampuan ilmu Kebo Sarik. Kedua anak muda itu pernah bertempur melawan orang bertongkat yang bertubuh kecil dan mengatasi ilmunya. Namun ternyata Kebo Sarik memiliki kelebihan. Meskipun demikian kedua anak muda itu sama sekali tidak menjadi gentar. Mereka memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi raksasa dalam olah kanuragan itu. Keduanya memiliki kecepatan gerak sehingga berganti-ganti mereka menyerang dan menghindar. Kebo Sarik yang menjadi semakin marah itu pun memutuskan untuk melawan kedua orang anak muda itu dengan ilmu yang diwarisinya dari perguruannya. Ilmu sebagaimana pernah ditunjukkan oleh orang bertongkat yang bertubuh kecil itu. Ular-ularku tidak berdaya atas kedua anak muda ini, berkata Kebo Sarik di dalam hatinya. Karena itu, maka harus aku pergunakan cara yang lain. Sejenak kemudian, maka Kebo Sarik itu pun telah mengeterapkan ilmunya. Karena ia tidak membawa tongkat panjang, maka ia pun telah mempergunakan caranya sendiri untuk melepaskan kekuatan yang bagaikan meluncurnya cahaya yang menyilaukan itu. Pada saat-saat kedua anak muda itu menyerang bagaikan angin pusaran, maka Kebo Sarik itu telah mengacungkan ujung jarinya ke arah Mahisa Murti. Untunglah bahwa Mahisa Murti cepat menanggapi keadaan. Ia segera mengerti bahwa dengan mengacungkan ujung jarinya ke arahnya, maka orangku tentu akan menyerangnya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun dengan cepat telah meloncat menghindari arah ujung jari itu, sehingga dengan demikian maka ketika serangan Kebo Sarik meluncur, maka serangan itu tidak mengenai sasarannya. Namun sebongkah batu yang tersentuhnya, telah pecah bagaikan meledak. Luar biasa, desis Mahisa Murti. Agaknya kekuatan ilmu itu melampaui ilmu orang bertubuh kecil itu. Telah mempergunakan caranya sendiri untuk melepaskan kekuatan yang bagaikan meluncurnya cahaya yang menyilaukan itu. Namun Mahisa Murti tidak sempat berlama-lama mengagumi kemampuan lawannya, karena serangan berikutnya segera menyusul. Tetapi Kebo Sarik tidak sempat melontarkan serangan berikutnya, karena Mahisa Pukat telah menyerangnya dengan cepat dan tangkas. Kebo Sarik terpaksa harus menghindari serangan itu. Karena itu maka Mahisa Murti mendapat kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Mahisa Pukat yang tidak mengenal lawannya itu pun dengan cepat telah berputar dan serangannya datang sekali lagi mengarah ke lambung. Namun serangan itu pun tidak mengenainya. Bahkan Kebo Sarik yang bergeser masih sempat mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Mahisa Pukat. Seperti Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat pun segera meloncat dan berguling sekali untuk menghindarkan diri. Sementara itu, Kebo Sarik yang gagal mengenai serangannya telah siap untuk menyerang kembali. Tetapi Mahisa Murti yang telah bersiap, mulai menyerang pula. Kebo Sariklah yang kemudian meloncat menghindar. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin cepat. Tetapi mereka pun akhirnya menjadi kesulitan melawan serangan-serangan Kebo Sarik yang semakin cepat dan terarah. Pada saat yang demikian itulah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempergunakan senjata mereka yang telah berhasil mengalahkan orang bertubuh kecil itu. Baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat itu pun kemudian telah mempergunakan paser-paser kecil mereka. Untuk mengurangi serangan lawannya, maka keduanya telah melontarkan serangan-serangan dari jarak tertentu sebagaimana dilakukan oleh Kebo Sarik. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Kebo Sarik tertawa. Katanya, "Aku adalah orang yang terbiasa bermain-main dengan ular. Kalian tentu mengerti, bahwa aku tentu yakin akan diriku sendiri bahwa bisa ular dan bahkan segala macam racun itu tidak akan dapat membunuhku. Nah, bukankah senjata-senjata kecilmu itu tentu beracun?" "Gila," geram Mahisa Pukat. Namun Mahisa Murti berkata, "Baiklah. Katakan bahwa kau tidak lagi dapat dibunuh dengan racun, karena kau kebal racun. Tetapi paser-paserku ini jika mengenai bagian-bagian tubuhmu yang lemah, meskipun racunnya tidak berpengaruh, tetapi ada pengaruh yang lain." "Apa artinya jarum-jarum kecil itu jika bukan karena racunnya?" bertanya Kebo Sarik. "Kami adalah pembidik-pembidik yang baik. Kami tentu akan dapat membidik ke arah mata atau telinga atau bagian-bagian tubuh yang lain yang lemah. Bahkan seandainya jarum-jarum kami mengenai bagian-bagian tubuhmu yang lain pun tentu akan berpengaruh,
karena jarumku akan menusuk sampai ke tulang, berkata Mahisa Pukat. Kebo Sarik tidak menjawab. Beberapa kali ia harus berloncatan menghindar. Desing pasar-pasar kecil itu memang menunjukkan kepadanya bahwa pasar-pasar itu dilontarkan dengan kuatnya yang sangat besar. Karena itu, maka jika pasar itu benar-benar mengenai matanya atau telinganya, bahkan bagian-bagian tubuhnya yang lain, meskipun bukan karena racunnya. Namun tusukan jarum benar-benar akan menembus sampai ke tulang. Karena itu, maka Kebo Sarik selalu berusaha untuk menghindar. Namun sementara itu, sekali-sekali serangan Kebo Sarik pun masih juga menyambar-nyambar. Mahendra sekali-sekali sempat memperhatikan kedua anaknya. Ternyata bahwa ia masih dapat menahan diri untuk tidak merasa sangat cemas. Sementara itu, maka Mahisa Agni dan Witantra agaknya sudah mulai jemu dengan permainan itu. Orang-orang tua itu memang sudah tidak mempunyai kemauan sebagaimana mereka masih muda untuk bermain-main di medan. Pada masa-masa muda mereka akan membiarkan lawan-lawan mereka kehabisan nafas dan kehilangan kemampuan untuk berbuat sesuatu meskipun akan memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi ketika umur mereka menjadi semakin tua, maka rasa-rasanya tidak pantas lagi mempermainkan lawan dan membiarkan mereka terkapar karena kehabisan tenaga. Karena itu, maka baik Mahisa Agni maupun Witantra berusaha untuk segera mengakhiri pertempuran itu. Bagi keduanya sama sekali bukan merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ketika keduanya memang menghendaki, maka dengan cepat mereka pun telah berhasil menguasai lawan-lawan mereka. Meskipun lawan-lawan mereka termasuk orang-orang yang berilmu tinggi, karena mereka adalah murid-murid tertentu dan terpercaya, namun Mahisa Agni dan Witantra adalah perbendaharaan ilmu dan pengalaman yang sangat luas. Dengan menyalurkan kemampuan mereka, maka dengan cepat Mahisa Agni dan Witantra berhasil menguasai lawan-lawan mereka. Kemana lawan-lawan mereka meloncat, mereka telah menghadapi serangan-serangan yang menekan. Meskipun lawan-lawan Mahisa Agni dan Witantra itu masih juga melepaskan serangan-serangan mereka dengan lontaran semacam cahaya yang mampu membakar tubuh, namun serangan-serangan itu tidak banyak memberikan arti. Karena itulah, maka beberapa saat kemudian, orang-orang bertongkat itu benar-benar berada di dalam kesulitan. Orang bertongkat yang bertubuh kecil itu masih mencoba untuk memberikan perlawanan lebih banyak lagi. Dengan mempergunakan kecepatan gerak ia mencoba untuk menembus pertahanan lawannya. Namun usahanya itu sia-sia. Orang-orang tua itu ternyata memiliki pengamatan yang sangat luas terhadap olah kanuragan, sehingga seakan-akan apa yang akan dilakukannya telah dapat ditebak lebih dahulu. Dengan demikian, maka kedua orang tua itu telah memberikan tekanan yang semakin lama semakin berat. Bahkan kemudian baik Mahisa Agni maupun Witantra telah mulai menekan mereka dengan sungguh-sungguh dan bahkan keduanya mulai menyentuh kedua orang bertongkat itu. Sebenarnya lah kedua orang bertongkat itu memang harus mengakui bahwa kedua orang tua adalah orang-orang terkuat di dalam dunia olah kanuragan. Kedua orang bertongkat itu tidak dapat mengatakan, siapakah yang lebih baik. Orang-orang itu atau gurunya. Bahkan menilik sikap dan geraknya yang mantap dan penuh dengan tenaga, sehingga meskipun ayunan tangan mereka tidak menyentuh tubuh orang bertongkat itu, namun terasa angin bagaikan bertiup dengan kencangnya. Orang bertongkat yang bertubuh kecil itu pun kemudian berkata di dalam hatinya. Kedua anak muda itu tentu murid dari orang-orang tua yang memiliki ilmu yang gegirisi itu. Karena itu, maka mereka mampu melawan Paman Kebo Sarik. Bahkan hanya sekedar melawanku beberapa saat yang lampau. Dengan demikian maka orang-orang bertongkat itu sudah tidak mempunyai harapan lagi. Karena itu, maka rasa-rasanya mereka telah menjadi putus asa dan bertempur dengan menghentakkan kemampuan mereka. Namun yang mereka lakukan itu tidak berarti lagi. Semakin sering mereka melepaskan serangan dengan hentakan ilmu puncak mereka, maka mereka telah melepaskan pula bagian dari tenaga mereka, sehingga dengan demikian maka mereka pun bertambah lemah karenanya. Sebenarnya lah bahwa kemampuan dan kekuatan mereka bukannya tidak terbatas. Dasar kekuatan wadak mereka, landasan ilmu serta perbendaharaan pengalaman mereka merupakan unsur dari seluruh kemampuan mereka. Ketika mereka sudah sampai ke batas kemampuan, maka mereka yakin bahwa mereka telah tidak mempunyai kesempatan apapun untuk menghadapi orang-orang tua itu. Dalam kesulitan itu, maka ada sepercik niat mereka untuk melepaskan diri dari pertempuran itu. Namun mereka pun yakin bahwa hal itu tidak akan mungkin dapat mereka lakukan.
Kedua orang tua itu tentu akan dengan mudah menghalau usaha mereka melarikan diri. Tidak ada kemungkinan lain, berkata orang-orang bertongkat itu. Batas terakhir dari langkah seorang laki-laki adalah kematian. Aku tidak peduli lagi terhadap kematian. Dengan demikian maka orang bertubuh kecil itu pun kemudian telah menghentakkan segenap kemampuan dan ilmunya. Meskipun ia sadar, setiap kali ia melepaskan serangan dengan ilmu puncaknya maka berarti bahwa simpanan tenaganya menjadi susut sehingga terakhir ia akan sampai ke batas. Namun Mahisa Agni dan Witantra tidak menunggu. Merekalah yang kemudian menguasai medan. Serangan-serangan orang-orang tua itu datang semakin cepat dan sekali-sekali menyentuh sasaran. Dengan demikian maka keduanya telah mendorong orang-orang bertongkat itu memaksa diri dengan mengerahkan kemampuan dan ilmu mereka, sehingga beberapa saat kemudian, orang-orang bertongkat itu pun telah menjadi terengah-engah. Rasa-rasanya nafas mereka akan terputus di tengah dan tulang-tulang mereka pun menjadi lemah dan tidak berdaya. Itulah sebabnya, maka sentuhan serangan Mahisa Agni dan Witantra dengan mudah telah mendorong mereka jatuh berguling-guling. Bahkan ketika mereka akan bangkit kembali, terasa urat nadi mereka tidak lagi dapat bekerja dengan wajar. Dengan demikian maka Mahisa Agni dan Witantra dengan cepat telah mengakhiri perlawanan orang-orang bertongkat itu. Pukulan mereka pada sasaran tertentu telah membuat lawan-lawan mereka kehilangan kesempatan untuk meneruskan perlawanannya. Orang yang bertubuh kecil itu telah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Kemudian rasa-rasanya malah menjadi semakin pekat. Bintang-bintang nampak menjadi kuning pudar, sehingga akhirnya semuanya menjadi hilang. Ternyata orang bertubuh kecil itu menjadi pingsan. Sementara itu lawan Witantra pun menyadari bahwa ia tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Pukulan Witantra membuat tangannya bagaikan lumpuh dan tidak mampu bergerak lagi. Bahkan ketika ia memikirkan kemungkinan untuk lari, kakinya pun terasa menjadi sangat berat. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan oleh perasaan sakit maka orang-orang bertongkat itu rasa-rasanya tidak mampu lagi berbuat apa-apa meskipun ia tidak menjadi pingsan seperti saudara seperguruannya. Sementara itu dua orang bertongkat yang lain masih bertempur melawan Mahendra. Meskipun mereka berdua, tetapi dengan bekal yang ada pada mereka, maka keduanya agaknya sama sekali tidak mampu mengimbangi lawannya. Mahendra mampu berbuat apa saja untuk mengatasinya ilmu kedua orang bertongkat itu. Bahkan kedua orang bertongkat itu menyadari bahwa Mahendra masih belum mempergunakan ilmu pamungkasnya yang baru diperlihatkan sebagian. Meskipun demikian, kedua lawannya masih bertempur dengan segenap kemampuan mereka. Dengan ujung tongkat mereka, keduanya menyerang Mahendra beruntun, ganti berganti, meskipun serangan mereka tidak pernah memberikan arti apapun juga, bahkan serangan puncak kemampuan mereka yang bagaikan cahaya itu. Bahkan semakin lama perlawanan keduanya menjadi semakin lemah. Berbeda dengan mereka adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan landasan ilmu yang telah mereka warisi dari ayahnya, serta pengalaman yang semakin berkembang, maka ilmu mereka pun menjadi semakin mantap dan matang. Seakan-akan dari hari ke hari ilmu kedua anak muda itu menjadi semakin meningkat. Pada saat-saat ia bertempur melawan Kebo Sarik, tanpa mereka sadari, keduanya telah mematangkan ilmu mereka pula. Serangan-serangan yang berat yang terlontar dari Kebo Sarik yang memiliki kekuatan yang sangat besar, serta ilmunya yang menggetarkan telah memaksa kedua anak muda itu mengembangkan ilmu dan kemampuannya. Dengan demikian maka pertempuran antara Kebo Sarik melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat semakin lama justru menjadi semakin sengit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang sudah memiliki bekal yang cukup itu ternyata mampu mengembangkan ilmu mereka, justru pada saat-saat yang gawat. Kebo Sarik yang sudah memiliki pengalaman yang sangat luas itu merasa heran atas kemajuan kedua anak yang dianggapnya masih terlalu muda itu. Betapapun ia meningkatkan ilmunya, namun kedua anak muda itu dengan rapi mampu melawannya berpasangan. Apalagi keduanya ternyata benar-benar kebal racun dari bisa ular yang sangat tajam sebagaimana ular-ularnya. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih mempergunakan pasar-pasar kecilnya untuk mengimbangi serangan-serangan ilmu Kebo Sarik dari jarak tertentu. Meskipun demikian, keduanya sadar bahwa racun-racun pasarnya tidak akan mampu melumpuhkan lawannya. Dengan demikian maka keduanya berusaha untuk mengenai Kebo Sarik pada bagian-bagian tubuhnya yang lemah. Di bagian lain, Pangeran Singanarpada masih bertempur melawan guru dari orang-orang bertongkat itu. Keduanya adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi.
Guru dari orang-orang bertongkat itu mampu menyerang Pangeran Singanarpada dengan mengembangkan telapak tangannya. Cahaya yang meloncat dari ujung-ujung tongkat sebagaimana dilakukan oleh murid-muridnya seolah-olah dapat meluncur dari telapak tangannya yang dikembangkan. Serangan-serangan itu sangat berbahaya, karena sentuhan-sentuhannya pada bebatuan, cabang pepohonan dan bahkan tanah tempat Pangeran Singanarpada berpijak, bagaikan meledak karenanya. Dengan demikian maka Pangeran Singanarpada harus mengatasinya dengan kecepatan gerak. Bahkan sekali-sekali Pangeran Singanarpada masih mampu meloncat mendekat dan menyerang lawannya. Gerak yang sangat cepat dan tiba-tiba, memang kadang-kadang mengejutkan, sehingga sekali-sekali serangan itu mampu menyentuh tubuhnya. Tetapi sentuhan itu sama sekali tidak menyakitinya. Bahkan guru dari keempat orang bertongkat itu mengabaikan sentuhan-sentuhan yang dianggapnya tidak berarti itu. Meskipun demikian kemarahan guru orang-orang bertongkat itu bagaikan membakar jantungnya ketika ia melihat keadaan murid-muridnya, bahkan karena Kebo Sarik juga tidak segera mengalahkan kedua lawannya yang masih terlalu muda itu. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk dengan cepat mengalahkan lawannya. Pangeran Singanarpada. Dengan demikian maka ia akan dapat banyak berbuat bagi murid-muridnya. Namun Pangeran Singanarpada pun telah meningkatkan kemampuannya untuk melawan lawannya. Pangeran Singanarpada lebih banyak bertumpu pada kecepatan geraknya. Ketika tangan Pangeran Singanarpada mengenai pundak lawannya tanpa menimbulkan rasa sakit, lawannya menggeram. "Buat apa kau menggamit aku?" Pangeran Singanarpada tidak menjawab. Tetapi ia justru menghindari serangan lawannya yang menyambarnya. Meskipun serangan itu tidak mengenainya, tetapi udara panas bagaikan menyengatnya, karena Pangeran Singanarpada tidak cukup jauh menghindar. Namun sekali lagi dengan loncatan panjang ia berhasil mendekati lawannya dan kakinya yang terjulur sempat menggapai lambung. Tetapi serangan kaki itu sama sekali tidak membuat lawannya merasa sakit, karena sentuhan itu memang tidak terlalu keras, sementara itu, daya tahan guru orang-orang bertongkat itu memang tinggi. Namun demikian sekali lagi Pangeran Singanarpada menyerang. Ia telah berputar bertumpu pada sebelah tumitnya, sementara kakinya yang lain terayun dengan derasnya. Ketika kaki itu hampir mengenai perut lawannya, maka lawannya itu tidak mengelak sama sekali. Bahkan lawannya itu telah memiringkan tubuhnya dan menangkis serangan itu dengan sikunya. Terjadi benturan yang keras. Namun Pangeran Singanarpada lah yang terpaksa bergeser selangkah surut, sementara lawannya tetap berada di tempatnya. Guru dari orang-orang bertongkat itu pun merasa bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih besar dari lawannya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak merasa cemas lagi jika serangan-serangan Pangeran Singanarpada yang datang dengan cepat, tetapi tidak menyakitinya. Perasaan itulah yang membuat orang itu menjadi lengah. Pada saat-saat ia berusaha memaksakan kemenangannya, karena ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran untuk menolong murid-muridnya, maka ia tidak lagi berusaha menghindari serangan-serangan Pangeran Singanarpada. Dengan mengerahkan daya tahannya, ia telah menangkis hampir semua serangan. Sementara itu serangan-serangannya sendiri masih belum juga berhasil mengenai lawannya, meskipun kadang-kadang sentuhan udara yang panas karena ilmu orang itu pun telah terasa oleh Pangeran Singanarpada. Namun dalam pada itu, datanglah saat-saat yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh lawan Pangeran Singanarpada itu. Ketika Pangeran Singanarpada mulai mengerahkan ilmunya, maka perlahan-lahan namun pasti, ia akan mampu menguasai lawannya. Dalam setiap sentuhan, maka seakan-akan Pangeran Singanarpada telah menghisap sebagian kekuatan lawannya. Sedikit demi sedikit, tanpa terasa. Namun beberapa saat kemudian, maka lawan Pangeran Singanarpada itu mulai merasa satu kelainan di dalam dirinya. Ketika ia melepaskan serangannya, maka ia merasa bahwa serangannya tidak lagi terasa mantap. Ledakan yang terjadi tidak lagi menghentak dan mengejutkan. Apalagi ketika ia mencoba bertahan dengan menangkis serangan Pangeran Singanarpada. Rasa-rasanya tenaganya menjadi semakin lemah. Sepercik pertanyaan telah menyentuh hati guru dari orang-orang bertongkat itu. Beberapa kali ia mencoba membentur kekuatan Pangeran Singanarpada. Namun tiba-tiba saja orang itu berteriak. "Licik kau Pangeran. Kau mempergunakan ilmu yang tidak pantas dipergunakan dalam pertempuran antara laki-laki jantan. Kau berlaku sebagai seorang pencuri yang dengan bersembunyi-sembunyi telah mencuri kekuatannya." Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Seperti Ki Ajar Bomantara, maka orang ini pun menganggapnya licik.
Apakah benar aku telah bertempur dengan licik? Pertanyaan itu pun terasa mengganggu sekali di dalam jantung Pangeran Singanarpada. Dalam pada itu, ketika Pangeran Singanarpada sedang dicengkam oleh keraguan-raguan, maka sebuah serangan telah menyambarnya. Pangeran Singanarpada terkejut. Meskipun ia sempat mengelak, tetapi serangan itu telah menyentuh kulitnya. Pangeran Singanarpada bagaikan terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling. Untunglah ia sempat mengelak ketika serangan berikutnya menyambarnya, sehingga tanah tempat ia berguling itulah yang bagaikan telah meledak, meskipun ledakannya tidak lagi sedahsyat pada saat-saat ilmu itu mulai diterapkan. Sambil melenting Pangeran Singanarpada telah menyerang lawannya. Guru dari orang-orang bertongkat itu pun segera menghindarinya. Ia tidak lagi mau terjebak dalam hisapan kekuatan oleh ilmu Pangeran Singanarpada. Tetapi gerak Pangeran Singanarpada demikian cepatnya. Demikian lawannya mengelak, maka ia pun lelah memburunya, sehingga tangannya berhasil menyentuh pundak guru dari orang-orang bertongkat itu. Sentuhan itu memang tidak menyakiti. Tetapi dengan demikian selapis lagi kekuatannya telah terhisap. Gila, geram orang itu. Sementara itu, Pangeran Singanarpada telah melibatnya bagaikan angin pusaran. Lawannya tidak mampu mengelakkan diri sepenuhnya. Beberapa kali Pangeran Singanarpada berhasil menyentuhnya, sehingga lawannya telah kehilangan beberapa lapis lagi kekuatannya. Namun demikian, lawannya telah berhasil pula mengenai lengan Pangeran Singanarpada telah terpental dan jatuh berguling di tanah. Perasaan sakit yang luar biasa telah menyengat tubuhnya. Lengannya bagaikan terbakar, sementara kulitnya terasa telah terkelupas. Meskipun demikian, Pangeran Singanarpada masih melihat serangan berikutnya yang datang ke arahnya, sehingga sambil menyeringai ia masih sempat meloncat menghindar. Sejenak kemudian, betapapun perasaan sakit membakar lengannya, namun ia telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Pertempuran antara kedua orang berilmu tinggi itu nampaknya menjadi semakin cepat. Tetapi tenaga dan kemampuan mereka sebenarnya telah jauh susut, sehingga setiap serangan rasa-rasanya tidak terasa menggetarkan lagi. Meskipun demikian, luka di lengan Pangeran Singanarpada terasa bagaikan menggigit sampai ke tulang. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan silih berganti yang tidak dapat dihindari seluruhnya oleh kedua belah pihak, sehingga karena itu, maka tenaga dan kemampuan guru dari orang-orang bertongkat itu pun menjadi semakin susut, sementara tubuh Pangeran Singanarpada pun semakin banyak terluka oleh sentuhan ilmu pamungkas lawannya. Namun beberapa saat kemudian, maka lawan Pangeran Singanarpada itu benar-benar sudah kehabisan tenaga. Ketika ia berusaha menghentakkan sisa tenaganya, maka tidak ada lagi yang dapat memancar dari telapak tangannya. Bahkan seakan-akan segenap tenaganya telah terperas habis. Karena itu, ketika dengan tenaga yang sudah menjadi semakin lemah, Pangeran Singanarpada menyerangnya, maka rasa-rasanya tubuh guru dari orang-orang bertongkat itu bagaikan tertimpa segerobak batu hitam. Dadanya bagaikan pecah dan nafasnya pun menjadi terengah-engah. Sehingga sejenak kemudian, maka orang itu pun telah terbaring diam. Namun Pangeran Singanarpada seakan-akan telah menghentakkan ilmunya yang tersisa. Karena itu, demikian ia mengenai lawannya, maka ia pun terhuyung-huyung dan jatuh di sebelah lawannya terbaring. Mahisa Agni dan Witantra yang telah kehilangan lawannya itu pun dengan cepat memburunya. Tetapi mereka tidak sempat menangkap tubuh yang terjatuh itu. Namun Mahisa Agni itu pun berdesis. Masih ada tarikan nafasnya. Witantralah yang kemudian duduk di sisinya. Diletakkannya tangannya pada dada Pangeran Singanarpada yang terbaring diam menelentang. Sementara Mahisa Agni menungguinya dengan hati-hati karena kemungkinan yang lain akan dapat terjadi. Perlahan-lahan terasa nafas Pangeran Singanarpada mengalir kembali dengan wajar. Darahnya yang bagaikan terhenti pun telah menelusuri urat-uratnya, sedangkan jantungnya berdetak sebagaimana seharusnya. Mahisa Agni yang melihat keadaan Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia meraba kakinya, maka terasa tubuh itu menjadi semakin hangat kembali. Karena itu ia yakin bahwa keadaan Pangeran Singanarpada akan berangsur baik, meskipun luka-lukanya harus mendapatkan pengobatan yang khusus. Pada saat yang demikian, ternyata Mahendra telah menyelesaikan kedua lawannya pula. Tetapi ternyata tidak terlalu mudah sebagaimana diduga sebelumnya. Pada saat-saat yang sangat gawat, kedua orang itu bagaikan menjadi liar, sehingga agak sulit bagi Mahendra untuk menguasainya. Serangan-serangan mereka justru menjadi lebih cepat dan keras.
Karena itu, Mahendra terpaksa mempergunakan ilmu Bajra Geni dalam bentuk yang lunak, sehingga udara yang panas bertebaran di seputarnya. Dengan demikian, maka kedua orang lawannya itu tidak dapat mengenainya dengan serangan-serangannya yang berbahaya. Cahaya yang meluncur dari ujung tongkat mereka, seakan-akan telah membentur lingkaran yang melindunginya. Serangan itu seakan-akan telah pecah dan hancur sebelum menyentuh Mahendra yang berlindung di balik kekuatan ilmunya. Pada saat-saat yang demikian maka Mahendra telah melumpuhkan kedua lawannya, sehingga keduanya menjadi tidak berdaya. Berbeda dengan kedua orang bertongkat maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengerahkan ilmu mereka pula, namun dalam keadaan yang lebih baik. Setiap kali mereka mampu mengimbangi ilmu Kebo Sarik dengan lontaran-lontaran pasar-pasar kecil yang dibidikan ke arah bagian-bagian tubuhnya yang lemah. Namun jumlah pasar-pasar mereka pun terbatas. Pada suatu saat pasar-pasar itu akan habis. Jika demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan mengalami kesulitan. Karena itu, maka meskipun mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membicarakannya, tetapi dengan isyarat keduanya mengerti bahwa keduanya harus mempergunakan kesempatan bergantian. Demikianlah, pada saat-saat Kebo Sarik berusaha untuk menekan kedua anak muda itu, agar mereka kehilangan kesempatan untuk berbuat lebih banyak, bahkan agar pasar-pasar kecil mereka tidak sempat mencari sasaran, maka kedua anak muda itu telah sampai ke puncak ilmu mereka. Ketika Mahisa Murti berhasil memancing perhatian Kebo Sarik sepenuhnya dengan melontarkan sisa-sisa pasarnya beruntun, maka Mahisa Pukat sempat membangunkan ilmu pamungkasnya. Dengan landasan ilmu puncaknya didasari dengan kekuatan tenaga cadangannya, maka Mahisa Pukat telah meloncat menyerang Kebo Sarik. Kebo Sarik sempat melihat serangan itu. Demikian cepatnya justru pada saat ia berusaha menghindari serangan pasar kecil yang mengarah ke lehernya. Karena itu, maka Kebo Sarik tidak sempat berbuat banyak. Serangan itu demikian cepat datang. Namun Kebo Sarik masih sempat menghentakkan daya tahan tubuhnya untuk melawan serangan yang mengejutkan itu. Sejenak kemudian maka telah terjadi benturan yang menggetarkan. Kekuatan ilmu puncak Mahisa Pukat yang diwarisinya dari ayahnya, telah membentur kekuatan daya tahan seorang Kebo Sarik yang memiliki ilmu yang tinggi pengalaman yang luas dalam olah kanuragan. Akibat benturan itu memang dahsyat sekali. Kebo Sarik telah terdorong beberapa langkah surut. Namun ternyata bahwa Kebo Sarik masih tetap mampu memelihara keseimbangannya. Bahkan sejenak kemudian ia telah siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin dapat terjadi. Sementara itu, Mahisa Pukat telah membentur kekuatan yang tidak dapat dikoyak dengan ilmu puncaknya. Justru Mahisa Pukat seakan-akan telah terpental karena kekuatan sendiri. Beberapa langkah ia terlempar dan bahkan jatuh berguling. Terasa tulang-tulang Mahisa Pukat bagaikan retak. Namun ia masih berpikir jernih. Ia justru berguling menjauhi lawannya beberapa langkah untuk mengambil jarak. Ketika Kebo Sarik siap meloncat menerkamnya, maka Mahisa Murti pun telah bersiap pula. Namun ternyata bahwa Kebo Sarik mengurungkan niatnya. Ternyata bahwa dalam benturan yang terjadi, meskipun ia masih tetap mampu bertahan dan menjaga keseimbangannya, namun terasa dadanya menjadi sakit. Ketika ia berusaha untuk menghentakkan kekuatannya, barulah ia merasa bahwa sesuatu telah terjadi di dalam dirinya dalam benturan yang dahsyat itu. Karena itu, maka ia mengurungkan niatnya. Justru ia telah bergeser surut beberapa langkah. Sejenak ia berusaha untuk memperbaiki keadaannya dengan menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Murti tidak tergesa-gesa menyerangnya. Ia justru bersiaga menghadapi segala kemungkinan jika orang itu dengan tiba-tiba telah menyerang Mahisa Pukat yang dengan sedikit kesulitan bangkit dan duduk sejenak. Beberapa kali ia sempat menarik nafas dalam-dalam. Ternyata tubuhnya menjadi sedikit segar sehingga dengan demikian, maka ia pun segera bangkit berdiri. Dikembangkannya tangannya sambil menarik nafas beberapa kali sehingga terasa dadanya menjadi semakin longgar. Sejenak kemudian, maka keadaan Mahisa Pukat itu pun telah berangsur baik. Meskipun ia masih merasa sakit di beberapa bagian tubuhnya justru karena kekuatannya sendiri seakan-akan telah memental ketika ia membentur kekuatan lawannya, namun Mahisa Pukat pun kemudian telah bersiap menghadapi segala kemungkinan pula. Kebo Sarik menggeram ketika ia melihat Mahisa Pukat telah bersiap pula. Dengan suara berat ia bergumam. "Setan! Ternyata kau tidak mati karena ilmumu sendiri." Mahisa Pukat menarik nafas pula sambil berkata, "Kita sama-sama mengalami akibat.
Aku tidak ingkar bahwa keadaanku mungkin lebih parah dari keadaanmu. Tetapi aku pun telah bersiap untuk bertempur. Kebo Sarik memandang anak muda itu dengan mata yang menyala. Namun tiba-tiba saja ia telah menyerang Mahisa Pukat dengan ilmunya. Mahisa Pukat yang melihat gerak Kebo Sarik itu sudah memperhitungkan kemungkinan itu. Karena itu, betapapun tubuhnya terasa sakit, namun ia telah berusaha untuk meloncat menghindar. Kebo Sarik yang melihat keadaan Mahisa Pukat, maka ia pun berusaha untuk menghancurkannya sama sekali. Selagi ia masih sempat. Tetapi ketika Kebo Sarik siap untuk melontarkan ilmunya, maka pasar kecil telah meluncur dari tangan Mahisa Murti, tepat mengarah ke wajahnya. Karena itulah, maka ia telah mengurungkan niatnya dan berusaha mengelakkan serangan Mahisa Murti itu. Pada saat yang demikian di dadanya terasa lagi seakan-akan telah terdapat luka yang menggigit di bagian dalam. Namun Kebo Sarik itu sempat menghindari serangan Mahisa Murti. Bahkan ia pun telah siap pula untuk menyerangnya. Pada saat yang demikian Mahisa Pukat telah bersiap sepenuhnya. Ia berusaha untuk mengatasi perasaan sakitnya, sehingga seakan-akan ia benar-benar telah pulih kembali. Dengan garangnya Mahisa Pukat pun kemudian telah berusaha untuk meloncat menyerang. Tetapi justru Kebo Sariklah yang menyongsongnya dengan lontaran ilmunya. Dengan menggigit bibirnya untuk menahan sakit Mahisa Pukat telah menggeliat menghindari serangan itu. Tetapi ternyata bahwa sambil menghindar ia sempat mengambil sebuah pasar kecil dan sekaligus melemparkannya ke arah jantung Kebo Sarik. Kebo Sarik menyadari kekuatan lemparan lawannya yang masih muda itu. Pasar itu akan dapat menyusup kulit dagingnya sampai menyentuh jantung. Karena itulah, maka Kebo Sariklah yang kemudian berusaha untuk menghindar. Namun pada saat yang demikian, di luar perhitungan Kebo Sarik, maka Mahisa Murti lah yang kemudian meloncat menyerang dengan ilmu puncaknya pula, sebagaimana Mahisa Pukat. Sekali lagi Kebo Sarik tersudut untuk menangkis serangan itu karena ia sama sekali sudah tidak sempat lagi mengenai. Sekali lagi telah terjadi benturan yang dahsyat. Mahisa Murti dengan kekuatan puncaknya telah membentur Kebo Sarik yang tengah bertahan dengan mengerahkan daya tahannya. Sebenarnya lah bahwa telah terdapat bibit luka di dalam dada Kebo Sarik. Ketika sekali lagi ia harus berbenturan ilmu dengan anak muda itu maka jantungnya telah benar-benar terguncang sehingga karena itu, maka Kebo Sarik tidak lagi mampu menahan serangan itu sebagaimana dilakukan atas serangan Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka dada Kebo Sarik itu benar-benar bagaikan pecah. Ia telah terdorong beberapa langkah surut. Ternyata bahwa dalam keadaannya, Kebo Sarik tidak mampu untuk mempertahankan keseimbangannya. Karena itu, maka ia pun kemudian terjatuh berguling. Namun dengan susah payah Kebo Sarik itu berusaha untuk bangkit kembali dengan berdiri tegak untuk menanti kemungkinan yang bakal terjadi kemudian. Sementara itu, Mahisa Murti pun telah terpental dan jatuh pula berguling. Tetapi seperti Kebo Sarik, maka Mahisa Murti pun kemudian telah tegak kembali. Namun betapa perasaan sakit telah menyengat bagian dalam dadanya. Sejenak Mahisa Murti berusaha untuk mengatasi perasaan sakitnya. Dengan mengerahkan daya tahannya, maka Mahisa Murti telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak ketiga orang yang berada di arena itu justru bagaikan membeku. Ketiga-tiganya sudah terluka di bagian dalamnya, sehingga karena itu, maka mereka pun telah menjadi semakin berhati-hati. Ternyata bahwa Kebo Sarik masih dibakar oleh keinginannya untuk membinasakan kedua lawannya yang masih sangat muda itu. Karena itu, maka sejenak kemudian, ia pun telah menghentakkan ilmunya pula menyerang Mahisa Murti dari tempatnya dengan mengembangkan telapak tangannya. Mahisa Murti yang masih berusaha menahan rasa sakitnya mengumpat di dalam hati. Ia pun harus mengerahkan tenaganya yang tersisa untuk menghindari serangan itu. Hampir saja Mahisa Murti terlambat karena hambatan dari dalam dirinya. Namun ternyata bahwa ia masih mampu melepaskan diri dari sentuhan ilmu itu. Sebenarnya lah bahwa serangan Kebo Sarik itu pun sudah tidak lagi sedahsyat sebelumnya. Tenaga dorong atas ilmunya itu memang sudah berkurang, sehingga lontaran ilmunya telah susut pula. Ketika Kebo Sarik akan mengulangi serangannya, maka Mahisa Pukat berusaha untuk mencegahnya. Dengan cepatnya, Mahisa Pukat telah melontarkan pasarnya sekali lagi mengarah Kebo Sarik. Kebo Sariklah yang kemudian harus menghindar. Tetapi ketika ia meloncat, maka ia pun telah menyeringai menahan sakit di dalam dadanya. Rasa-rasanya jantungnya akan terlepas dari tangkainya. Mahisa Pukat melihat keadaan Kebo Sarik. Sejenak telah timbul keraguan di dalam hatinya,
karena keadaan tubuhnya sendiri yang terluka di dalam. Namun Mahisa Pukat tidak mau melepaskan kesempatan. Ia memaksa diri dengan mengerahkan kemampuan, tenaga dan pemusatan nalar dan budinya, maka Mahisa Pukat telah meloncat menyerang Kebo Sarik dengan segenap kekuatan yang masih tersisa dalam puncak ilmunya. Kebo Sarik terkejut melihat serangan itu. Tetapi ia tidak sempat mengelak. Yang dapat dilakukannya adalah sekali lagi menangkis serangan itu. Seperti Mahisa Pukat, maka Kebo Sarik pun telah mengerahkan sisa tenaga yang ada padanya. Betapa perasaan sakit menyengat dadanya, namun ia masih mampu menghentakkan daya tahannya. Sekali lagi telah terjadi benturan antara dua kekuatan raksasa yang telah menyusut. Mahisa Pukat yang telah mengerahkan kekuatannya yang tersisa itu, seakan-akan telah memeras apa yang masih tinggal di dalam dirinya. Demikian benturan terjadi, maka Mahisa Pukat itu pun telah terlempar jatuh dan dunia pun rasa-rasanya telah menjadi gelap. Ternyata Mahisa Pukat menjadi pingsan. Kebo Sarik yang membentur ilmu pamungkas Mahisa Pukat meskipun kekuatannya sudah menjadi susut, namun karena keadaan Kebo Sarik sendiri yang lemah di bagian dalam tubuhnya, maka ia pun telah terlempar pula beberapa langkah dan terbanting jatuh. Kepala Kebo Sarik pun menjadi pening. Nafasnya terasa sesak. Meskipun demikian Kebo Sarik masih tetap menyadari bahwa ia masih dalam keadaan yang gawat. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk segera bangkit berdiri. Mahisa Murti telah melihat apa yang terjadi. Ia melihat Mahisa Pukat jatuh pingsan. Sehingga karena itu, maka jantungnya bagaikan berhenti berdentang. Nalar pun menjadi buram dan Mahisa Murti itu tidak berpikir panjang lagi. Meskipun keadaan tubuhnya masih sangat lemah, namun keadaan saudaranya itu membuatnya tidak sempat menimbang lagi. Pada saat yang demikian itulah, maka Mahisa Murti telah membangunkan kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Pada saat Kebo Sarik masih belum tegak benar, maka Mahisa Murti pun telah meloncat menyerang lawannya dengan ilmu pamungkasnya. Mahisa Agni dan Witantra yang sempat menyaksikannya telah berbareng memanggilnya. Namun Mahisa Murti telah meloncat dan membenturkan kekuatan ilmunya yang masih tersisa di dalam dirinya yang menjadi lemah itu. Kebo Sarik benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa. Ia memang mencoba membangunkan kemampuan untuk bertahan dari apa yang masih ada di dalam dirinya. Namun ternyata bahwa yang tertinggal itu tidak mampu lagi melindunginya. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti telah membenturkan ilmunya ke Kebo Sarik. Satu benturan yang ternyata telah mengakhiri pertempuran itu. Kebo Sarik yang sudah menjadi sangat lemah itu, sama sekali tidak mampu lagi bertahan, ketika kekuatan raksasa Mahisa Murti, meskipun sudah susut, menghantamnya, maka isi dadanya telah bergetar dan bahkan jalan pernafasannya menjadi bagaikan tersumbat. Ternyata Kebo Sarik tidak dapat mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Isi dadanya bagaikan telah diremukan oleh ilmu anak-anak muda itu. Nafasnya pun menjadi sesak, dan detak jantungnya telah terhenti. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun telah terlempar dan terbanting jatuh. Seperti Mahisa Pukat, maka semuanya telah menjadi gelap. Dan Mahisa Murti pun menjadi pingsan. Mahendra yang telah melumpuhkan kedua lawannya terkejut melihat keadaan itu. Tiba-tiba saja ia telah memukul kedua orang yang telah dikalahkannya itu pada punggungnya, sehingga keduanya telah jatuh pingsan pula. Kubunuh kalian jika anak-anakku mengalami cedera, gera Mahendra yang kemudian berlari ke arah kedua anak-anaknya. Mahisa Agni dan Witantra pun kemudian dengan tergesa-gesa telah mendekati Mahisa Murti yang kemudian perlahan dan hati-hati telah diangkatnya dan dibaringkannya di samping Mahisa Pukat. Mereka keduanya menjadi pingsan, desis Mahisa Agni. Wajah Mahendra menjadi tegang. Namun ia pun mengangguk-angguk, meskipun getar di dalam dadanya masih terasa menggelora. Dengan kemampuan dan ilmu yang ada di dalam diri mereka, maka Mahendra dan Witantra, masing-masing berusaha untuk membantu kedua orang anak muda itu. Mereka memiliki arus ilmu dari satu perguruan, sehingga dengan demikian maka hendaknya memiliki pengetahuan untuk membantu kedua orang anak muda itu. Witantra telah menggenggam kedua tangan Mahisa Murti dengan kedua tangannya. Kemudian dipusatkannya daya kemampuan ilmunya untuk menyalurkan daya ketahanan ke dalam diri Mahisa Murti. Sementara itu Mahendra telah melakukan hal yang sama atas Mahisa Pukat. Mahisa Agni berdiri termangu-mangu mengamati kedua anak muda yang sedang pingsan itu. Ketika ia berpaling ke arah Pangeran Singa Narpada, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam.
Pangeran Singanarpada ternyata telah berhasil mengatasi saat-saat yang paling berbahaya dalam pergulatannya melawan maut karena luka-luka dalamnya. Beberapa saat kemudian, maka baik Witantra maupun Mahendra telah berhasil menghubungkan kekuatan yang tersalur dari dalam dirinya dengan jalur daya tahan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang sudah tidak berdaya sama sekali. Namun dengan hubungan itu, maka perlahan-lahan kekuatan daya tahan kedua anak muda itu mulai dibangunkannya kembali. Dengan demikian, maka Witantra dan Mahendra itu mulai berharap bahwa kedua orang anak muda itu akan mampu bertahan untuk tetap hidup. Ada semacam penyesalan di dalam hati Mahendra, bahwa ia telah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya yang masih sangat muda untuk melawan Kebo Sarik, yang semula hanya karena kesegarannya untuk mempergunakan ilmunya dalam bentuk yang lunak untuk mengusir ular-ular yang sangat berbahaya baginya, dan digelitik oleh keinginannya untuk melihat tataran kemampuan anak-anaknya dalam dunia olah kanuragan yang terlalu garang. Dan kini, ia harus melihat akibat alas kedua anak-anaknya. Untuk beberapa saat Witantra dan Mahendra berjuang mengatasi kesulitan di dalam diri Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun karena kekuatan Witantra dan Mahendra telah tersalur ke jalur kekuatan daya tahan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka keadaan kedua anak muda itu memang mulai berangsur membaik. Perlahan-lahan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu mulai bergerak. Perlahan-lahan pula keduanya mulai membuka matanya. Yang mula-mula mereka lihat adalah kegelapan dan titik-titik yang bertebaran di langit. Baru kemudian dalam keremangan malam dilihatnya bayangan orang-orang yang ada di sisinya. Untuk beberapa saat dibiarkannya kedua orang anak muda itu mulai menyadari dirinya dan didorong oleh kekuatan yang tersalur dari Witantra dan Mahendra, mengatasi segala kesulitan di dalam diri mereka. Sementara itu, keadaan Pangeran Singanarpada menjadi semakin baik. Bahkan karena kekuatan tubuhnya yang melampaui kekuatan orang kebanyakan, maka ternyata bahwa Pangeran Singanarpada telah mampu mengatasi kesulitan yang paling tajam di dalam dirinya, sehingga meskipun masih dalam keadaan yang sangat lemah maka Pangeran Singanarpada telah mampu bangkit. Mahisa Agni telah membantunya untuk berdiri. Semula Mahisa Agni ingin mempersilahkannya untuk beristirahat sejenak. Namun Pangeran Singanarpada berkata, "Aku sudah berangsur baik. Bagaimana dengan anak-anak itu? Nampaknya mereka akan dapat tertolong, meskipun keadaan mereka cukup parah," jawab Mahisa Agni. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Untunglah bahwa mereka mampu mengatasi lawan mereka dan tidak menjadi korban karenanya. Jika terjadi demikian, maka aku akan merasa sangat menyesal, bahwa permainanku telah menyeret keduanya yang sebenarnya masih terlalu muda." "Kesalahannya tidak sepenuhnya berada pada pangeran," jawab Mahisa Agni. "Ayah anak-anak itu pun juga bertanggung jawab." Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, "Syukurlah bahwa keduanya tidak menjadi korban karenanya." Namun dalam pada itu, cahaya kemerah-merahan mulai nampak membayang di langit. Karena itu, maka Pangeran Singanarpada pun berkata, "Kekuatan sirep itu akan segera lenyap karena orang yang melontarkannya telah terbunuh, apalagi sesaat kemudian kita akan sampai ke batas ujung malam." Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sambil memandang langit yang semakin cerah, ia berkata, "Orang-orang yang tinggal di sebelah-menyebelah ini pun akan segera terbangun. Mereka akan menemukan kita dan menjadi heran atas diri mereka sendiri, bahwa mereka tidak mendengar apa yang telah terjadi, karena mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terpukau oleh pengaruh sirep yang sangat tajam, yang ternyata mampu menjangkau daerah yang luas." Mahisa Agni tidak menjawab. Ketika ia memandang ke arah Mahisa Pukat, maka dilihatnya anak muda itu telah menyeringai menahan sakit di seluruh tubuhnya. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Singanarpada, maka pengaruh sirep pun semakin lama menjadi berkurang. Selain karena orang yang melontarkan sirep itu sudah terbunuh, juga karena pengaruh sirep itu memang tidak dapat berlangsung untuk waktu yang terlalu lama. Beberapa orang prajurit yang bertugas mulai terbangun dari tidur mereka yang nyenyak. Seorang perwira yang memimpin para prajurit yang bertugas rasa-rasanya bagaikan kehilangan jantung ketika ia melihat pintu gedung perbendaharaan yang terbuka. "Apa yang terjadi?" perwira itu hampir berteriak. Para petugas pun menjadi gempar. Yang masih belum terbangun dari tidurnya yang terlalu nyenyak, telah mengalami perlakuan yang kasar dari perwiranya. Ditendangnya paha orang-orang yang masih tertidur itu dengan bentakan-bentakan keras. "Heh,
Apa yang kalian lakukan dalam tugas kalian? Perwira itu hampir berteriak. Pintu gedung perbendaharaan telah terbuka. Para prajurit pun terhentak karena terkejut. Gedung perbendaharaan itu terbuka. Selagi para prajurit itu kebingungan dan tidak tahu apa yang dilakukannya, maka perwira pun telah memerintahkan agar mereka untuk sementara tidak melaporkan kepada siapapun juga. Aku akan menghadap Pangeran Singanarpada. Pangeran Singanarpadalah yang telah menangani benda-benda terpenting di dalam gedung itu sejak Kediri kehilangan benda yang sangat berharga, berkata perwira itu. Peti perak yang ada di dalam gedung perbendaharaan itu nampaknya tidak berada di tempatnya, desis seorang prajurit yang pernah menyaksikan dari luar para petugas yang merawat benda-benda berharga itu memasuki gedung perbendaharaan. Kita tidak tahu apa-apa tentang isi gedung itu, jawab perwira yang memimpin penjagaan malam itu. Karena itu, sebelum Sri Baginda mendengar, aku akan menghubungi Pangeran Singanarpada. Dengan demikian kita menjadi pasti, apakah yang telah terjadi. Justru terbalik, berkata seorang prajurit. Kita sebaiknya melaporkannya kepada Sri Baginda. Jika kita menyampaikannya kepada Pangeran Singanarpada, maka belum lagi persoalannya diusut, kita sudah dicekiknya sampai mati. Tidak, jawab perwira itu. Aku yakin tidak. Pangeran Singanarpada memang seorang yang keras. Tetapi ia bukan seorang pembunuh. Jika benda-benda berharga di gedung perbendaharaan ini memang hilang, kita pantas digantung di alun-alun. Aku tidak akan ingkar. Tetapi jika yang terjadi lain, maka kita pun akan segera mengetahui sehingga jantung kita tidak selalu diganggu oleh ketegangan di setiap saat. Prajurit-prajuritnya pun tidak dapat mencegahnya lagi. Perwira itu pun berniat untuk pergi ke istana Pangeran Singanarpada dan melaporkan apa yang terjadi, sekaligus menyerahkan dirinya bersama para petugas yang lain untuk diperlakukan apa saja. Namun dalam pada itu, di tempat lain pun telah terjadi kegemparan pula. Beberapa orang yang terbangun dengan perasaan heran karena mereka tertidur sangat nyenyak, dan bahkan bangun sedikit kesiangan itu, telah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi di sebelah rumah mereka. Bahkan sesuatu yang sangat mengerikan. Ternyata ada di antara mereka yang terbangun itu yang telah mengenali Pangeran Singanarpada. Karena itu, dengan wajah yang tegang orang itu menghadap sambil bertanya. Apa yang telah terjadi Pangeran? Pangeran yang masih sangat lemah karena luka-lukanya yang cukup parah itu pun berkata. Sampaikan keadaanku kepada para prajurit yang bertugas di istanaku. Jangan kepada yang lain. Aku memerlukan pertolonganmu. Dengan tergesa-gesa orang itu pun telah berjalan menuju ke istana Pangeran Singanarpada, sementara Pangeran Singanarpada berpesan kepada orang-orang yang melihat peristiwa itu, agar apa yang mereka lihat, jangan disebarluaskan dahulu. Demikianlah, ketika orang yang mendapat perintah Pangeran Singanarpada itu sampai di istananya dan menghubungi perwira prajurit yang bertugas, maka perwira yang memimpin para petugas di gedung perbendaharaan pun telah berada di istana itu pula. Karena itu, maka ia pun telah mendengar dari mulut orang yang mendapat perintah dari Pangeran Singanarpada, apa yang telah terjadi. Dengan demikian maka para prajurit yang bertugas di istana Pangeran Singanarpada pun menjadi sibuk. Dengan tergesa-gesa mereka telah menyiapkan beberapa ekor kuda. Sejenak kemudian beberapa orang prajurit telah berderap menuju ke tempat yang telah disebut oleh orang yang memberitahukan apa yang telah terjadi dengan Pangeran Singanarpada itu. Bahkan perwira yang bertugas di gedung perbendaharaan itu telah ikut pula bersama mereka. Rasa-rasanya ia memang ingin bertemu dengan Pangeran Singanarpada, apapun yang akan terjadi atas dirinya, biarlah terjadi. Akhirnya Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra telah ikut bersama Pangeran Singanarpada. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang memerlukan perawatan yang lebih baik, agar luka mereka yang parah tidak membahayakan jiwa mereka. Sejenak kemudian, maka pedati-pedati itu pun telah meninggalkan bekas medan yang garang itu. Diiringi beberapa orang prajurit, maka iring-iringan itu memang tidak dapat menghindarkan diri dari perhatian rakyat Kediri. Namun para prajurit yang mengawal pedati-pedati itu tidak memberikan kesan ketegangan sama sekali. Wajah mereka nampak cerah dan sikap mereka pun tidak menjadi garang. Mereka tidak memegang senjata di tangan. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang yang melihat iring-iringan itu tidak mendapat kesan bahwa sesuatu yang garang telah terjadi di Kediri. Dalam pada itu, Mahisa Agni dan Witantra berada di dalam pedati yang sama dengan Pangeran Singanarpada yang lemah.
Sementara Mahendra menunggu kedua anaknya yang dibaringkannya di dalam pedati yang lain. Di pedati berikutnya, terbaring orang-orang bertongkat yang terluka dan menjadi lemah sekali. Di sebelah-menyebelah pedati-pedati yang dipergunakan untuk membawa mereka, para pengawal berkuda mengamatinya dengan cermat, meskipun tidak menimbulkan kesan kegarangan. Bahkan orang-orang yang berada di tepi jalan melihat para pengawal itu seakan-akan sedang mengiringi para bangsawan yang sedang bertamasya. Beberapa saat kemudian pedati-pedati itu telah memasuki halaman istana Pangeran Singanarpada. Sementara itu perwira yang bertugas di gedung perbendaharaan istana diperintahkan untuk kembali ke tugasnya. Kalian tidak perlu memberikan laporan apapun juga. Peti itu akan segera aku kembalikan ke tempatnya. Aku yakin meskipun aku belum melihatnya, tidak ada benda-benda berharga lainnya yang hilang, berkata Pangeran Singanarpada. Perwira itu pun mengangguk hormat. Kemudian ia pun telah memisahkan diri dan kembali ke tempat tugasnya. Para prajurit yang bertugas semalam menerima kedatangan perwiranya dengan jantung yang berdebar-debar. Rasa-rasanya mereka tidak tahan lagi menunggu terlalu lama karena ketegangan yang mendesak di dalam dada mereka. Karena itu, begitu perwira itu meloncat dari kudanya maka para prajurit itu pun telah mendekatinya dan kemudian mengerumuninya. Apakah kami akan digantung? Bertanya salah seorang prajurit. Syukurlah bahwa keduanya tidak menjadi korban karenanya. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku belum tahu hukuman apa yang akan ditimpakan kepada kita. Tetapi Pangeran Singanarpada memerintahkan untuk menutup kembali pintu yang terbuka itu. Pangeran Singanarpada tidak merasa perlu untuk melihat isinya lebih dahulu. Mungkin karena Pangeran Singanarpada yakin bahwa memang tidak ada benda berharga yang hilang, tetapi mungkin juga karena Pangeran Singanarpada masih dalam keadaan yang sangat lemah. Apa yang terjadi dengan Pangeran Singanarpada? Bertanya para prajurit. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Pangeran Singanarpada masih belum menceritakan secara terperinci apa yang telah terjadi atas dirinya dan orang-orang yang terbunuh dan terluka. Namun serba sedikit perwira itu sudah dapat menangkap peristiwa yang mendebarkan. Dengan singkat ia berkata, ada kekuatan yang telah memasuki gedung perbendaharaan ini. Agaknya kita sudah dicengkam oleh kekuatan sirep yang sangat kuat, sehingga kita semuanya telah tertidur nyenyak. Peristiwa ini mirip sekali dengan saat-saat sebuah benda yang paling berharga hilang dari gedung perbendaharaan ini. Hal itu ternyata telah terulang kembali, meskipun menurut Pangeran Singanarpada, tidak ada sesuatu yang hilang. Mungkin isi dari peti perak itu sudah berhasil dikuasai kembali oleh Pangeran Singanarpada, sehingga Pangeran Singanarpada menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang pantas digelisahkan. Keterangan perwira itu memang sedikit dapat menurunkan ketegangan para prajurit. Tetapi para prajurit itu pun tahu bahwa Pangeran Singanarpada bukan seorang yang dikendalikan saja oleh perasaannya. Mungkin penalarannya telah mengekangnya untuk dengan cepat mengambil keputusan. Namun sikapnya yang keras dan tidak berdebar-debar, karena tidak mustahil mereka dipanggil oleh Pangeran Singa. Narpada dan sambil memandangi dengan wajah yang tenang tanpa menunjukkan sikap yang keras, pangeran itu mengucapkan keputusan hukuman bagi mereka. Namun dalam pada itu, perwira itu pun telah mematuhi perintah Pangeran Singanarpada. Ia sama sekali tidak membuat laporan apapun. Perwira itu mengerti bahwa laporan yang diberikannya jika ia menyebut juga tentang peti perak yang hilang, maka hal itu tentu akan menggembirakan lingkungan keprajuritan dan tidak mustahil akan segera sampai kepada Sri Baginda. Padahal, sama sekali tidak terjadi sesuatu sebagaimana dimaksud oleh Pangeran Singanarpada. Dengan demikian, maka yang tidak terjadi sesuatu itu akan dapat menimbulkan persoalan yang mungkin akan berkepanjangan. Karena itu, maka perwira itu juga memerintahkan kepada para prajuritnya untuk tidak menyebut-nyebut apa yang telah mereka alami. Mereka tidak usah mengatakan tentang sirep dan apa yang telah terjadi atas mereka. Beberapa orang prajurit yang berkuda di pagi-pagi yang dingin itu memang menarik perhatian beberapa orang. Tetapi karena para prajurit itu nampaknya tidak menunjukkan sesuatu yang menimbulkan persoalan di dalam hati orang-orang yang melihatnya, maka beberapa saat kemudian, mereka pun telah melupakannya. Dalam waktu yang singkat, maka para prajurit itu sudah sampai di tempat Pangeran Singanarpada menunggu. Mereka pun menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat keadaan Pangeran Singanarpada, dan bahkan beberapa sosok tubuh yang terbaring. Apa yang telah terjadi Pangeran? Bertanya perwira yang memimpin sekelompok prajurit itu.
Ceritera yang panjang, jawab Pangeran Singanarpada. Sekarang usahakan untuk mengatasi peristiwa ini agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat menggelisahkan rakyat Kediri khususnya di kota raja ini. Perwira itu tidak mendesak untuk mendengar peristiwa itu dalam keseluruhan. Pangeran Singanarpada hanya memberikan beberapa perintah tentang mayat-mayat yang terdapat di tempat itu, serta mencari beberapa buah pedati untuk membawa mereka yang terluka dan yang tertawan. Aku sendiri juga harus menumpang sebuah pedati, berkata Pangeran Singanarpada. Perwira itu pun segera melaksanakan perintah Pangeran Singanarpada dibantu oleh orang-orang yang tinggal di sekitar tempat kejadian itu. Namun dengan pesan, agar peristiwa itu tidak menimbulkan kegelisahan, sehingga orang-orang yang ikut menyelenggarakan beberapa sosok mayat, mendapat pesan untuk berhati-hati jika mereka pada suatu saat harus menceritakan kejadian yang mereka lihat itu. Dalam pada itu, perwira yang bertugas di gedung perbendaharaan istana tidak sabar lagi menunggu. Karena itu, ketika para prajurit dan orang-orang di sekitar tempat itu sibuk mengurusi mayat-mayat dan orang-orang yang terluka, maka perwira itu telah menghadap Pangeran Singanarpada yang masih sangat lemah untuk menyampaikan persoalannya. Ampun Pangeran, hukuman apapun yang harus kami terima, kami tidak akan ingkar. Tetapi perkenankanlah kami mengetahui, apakah peti perak itu memang hilang atau hanya dipindahkan tempatnya saja? Atau mungkin justru selain peti itu ada juga benda-benda berharga lainnya yang hilang, bertanya perwira itu. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sambil menunjuk sebuah peti perak yang dibawa oleh orang-orang yang telah dilumpuhkan itu, Pangeran Singanarpada bertanya. Peti itu yang kau maksud? Wajah orang itu menegang. Ia melihat sebuah peti perak yang tergeletak begitu saja di dekat tempat yang menjadi ajang pertempuran itu. Dengan ragu-ragu orang itu pun kemudian bertanya. Apa artinya ini Pangeran? Nanti aku akan bercerita, berkata Pangeran Singanarpada. Tetapi jangan cemas tentang peti perak itu. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih juga bertanya. Atau mungkin ada benda-benda lain yang hilang? Aku belum melihatnya, tetapi aku kira tidak ada benda lain yang hilang. Karena yang mereka cari adalah peti perak itu, jawab Pangeran Singanarpada. Bukankah di dalam peti itu tersimpan benda yang paling berharga? Bertanya perwira itu. Peti itu kosong. Seandainya tidak ada seorang pun yang melihat, maka kita tidak akan merasa kehilangan apapun juga kecuali peti itu sendiri, jawab Pangeran Singanarpada. Tetapi baiklah kita berbicara nanti tentang peti itu. Sekarang aku memerlukan kalian untuk menghapuskan bekas-bekas peristiwa yang baru saja terjadi. Perwira itu tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi dengan demikian, maka ia tidak lagi dibayangi oleh ketegangan tentang benda-benda berharga yang hilang. Peti perak itu ternyata tidak berisi apapun juga. Apalagi benda yang paling berharga sebagaimana dicemaskannya. Dalam pada itu, maka dengan cepat segala sesuatunya telah diselesaikan. Telah datang pula ke tempat itu beberapa buah pedati yang akan dipergunakan untuk membawa orang-orang yang tertawan, yang ternyata juga telah terluka, Pangeran Singanarpada sendiri serta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang meskipun sudah sadar, tetapi keadaannya masih sangat lemah. Kepada orang-orang yang tinggal di sekitar tempat itu, sekali lagi Pangeran Singanarpada berpesan, agar mereka tidak membuat kegelisahan dengan ceritera yang berlebihan. Semuanya sudah diatasi, berkata Pangeran Singanarpada. Karena itu, maka jika kalian berceritera harus ada kesan, bahwa tidak akan ada bahaya apapun yang mengancam kita semuanya. Orang-orang yang tinggal di sekitar arena itu dan yang telah membantu menyelesaikan akibat dari pertempuran itu mengangguk-angguk. Sebenarnya lah mereka memang melihat bahwa Pangeran Singanarpada dan beberapa orang yang belum mereka kenal, telah mengatasi semua kesulitan. Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra tidak dapat menolak ketika Pangeran Singanarpada mempersilahkan mereka untuk singgah di istana Pangeran Singanarpada. Kami tinggal di rumah sahabat kami, berkata Mahisa Agni. Karena itu, maka sebaiknya kami minta diri lebih dahulu. Biarlah orang itu juga diundang ke istana kami, berkata Pangeran Singanarpada. Dengan demikian, maka kita tidak kehilangan waktu sekarang ini, mengingat keadaan kedua anak muda itu. Kepada para prajuritnya perwira itu berkata, biarlah Pangeran Singanarpada sendiri melihatnya dan memberikan laporan kepada Sri Baginda. Dengan demikian maka semuanya akan jelas sebagaimana adanya. Jika Sri Baginda hanya sekedar mendengar dari mulut ke mulut dan ceritera orang-orang yang tidak berhak,
maka mungkin cerita itu akan berkisar dari keadaan yang sebenarnya. Karena itulah, maka para jurid sama sekali tidak berbicara tentang peristiwa yang telah terjadi semalam. Mereka saling berdiam diri, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Sementara itu, Pangeran Singanarpada di istananya telah mendapat pengobatan yang sebaik-baiknya. Seorang tabib yang terbiasa merawatnya telah diundang. Namun ternyata tabib itu berkata, "Ampun Pangeran. Keadaan Pangeran ternyata cukup gawat. Karena itu, pengobatannya adalah di luar kemampuanku. Namun aku akan memanggil seorang kawanku yang akan bersama-sama dengan aku mencoba mengobati Pangeran. Luka-luka di dalam tubuh Pangeran bukan sekedar luka sewajarnya. Karena itu, untuk menyembuhkannya juga diperlukan perawatan yang khusus." Dengan demikian, maka di istana itu telah hadir dua orang tabib yang bukan hanya sekedar mengobati Pangeran Singanarpada, tetapi juga yang lain-lain. Bahkan juga orang-orang bertongkat yang telah menjadi tawanan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena keduanya benar-benar dalam keadaan yang gawat. Untunglah, bahwa dalam saluran ilmu, Witantra dan Mahendra setiap kali dapat membantunya dengan menyalurkan ketahanan di dalam tubuh masing-masing membantu kesulitan yang dialami oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di dalam dirinya. "Aku harus segera melaporkan keadaan ini kepada Sri Baginda," berkata Pangeran Singanarpada. Sri Baginda harus mendengar laporan ini dari mulutku langsung agar Sri Baginda tidak mendapat gambaran yang salah. "Tetapi Pangeran harus beristirahat dahulu," berkata Mahisa Agni. "Jika keadaan Pangeran sudah berangsur baik, maka Pangeran akan dapat menghadap Sri Baginda. Tetapi selama itu, berita yang bersimpang siur telah didengar oleh Sri Baginda," berkata Pangeran Singanarpada. "Karena itu, maka aku harus menghadap meskipun keadaan masih sangat lemah. Aku memang memerlukan seorang kawan yang akan dapat membantuku." "Mungkin 1-2 orang perwira kepercayaan Pangeran," bertanya Mahisa Agni. "Namun Pangeran harus dapat membatasi diri. Menghadap sebagaimana perlunya saja. Selanjutnya Pangeran harus beristirahat sebanyak-banyaknya." "Bagaimana jika kita menghadap bersama-sama?" bertanya Pangeran Singanarpada. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Pangeran, sebaiknya aku tidak menghadap Sri Baginda. Pangeran pun tidak usah melaporkan kehadiranku di Kediri." Itu pun telah mendekatinya dan kemudian mengerumuninya. "Kenapa?" bertanya Pangeran Singanarpada. "Aku ingin berada di Kediri tanpa ikat-ikatan paugeran justru karena aku pernah berada di Kediri," jawab Mahisa Agni. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, "Baiklah. Aku akan menyebut orang-orang yang tidak dikenal yang telah membantuku." Mahisa Agni tersenyum. Dengan nada datar ia berkata, "Aku mengerti kesulitan Pangeran untuk memberikan laporan, karena Pangeran tentu tidak seorang diri mengatasi orang-orang yang memasuki gedung perbendaharaan. Apalagi 4 orang di antara mereka dapat ditangkap hidup-hidup. Aku akan menyebut anak-anak muda yang terluka itu dan guru mereka yang kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan istana ini," berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Agni tersenyum. Namun sementara itu, setelah berbicara dengan Witantra dan Mahendra, Pangeran Singanarpada memutuskan untuk melaporkannya sebagaimana dikatakannya itu. Tetapi karena keadaan Pangeran Singanarpada yang lemah, terpaksa Pangeran Singanarpada mempergunakan sebuah kereta untuk naik kereta yang ditarik oleh seekor kuda. Tetapi biasanya ia lebih senang naik kuda saja. Kedatangannya memang sudah ditunggu oleh Sri Baginda. Ternyata Sri Baginda telah mendengar laporan tentang peristiwa yang baru saja terjadi meskipun tidak lengkap dan simpang siur. "Aku memang menunggu kedatanganmu," berkata Sri Baginda. "Ampun Sri Baginda," jawab Pangeran Singanarpada. "Hamba telah datang terlambat. Aku telah mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di luar dinding istana. Banyak orang yang menyaksikan, kau terluka dalam satu pertempuran. Namun lawan-lawanmu telah terbunuh dan tertangkap," berkata Sri Baginda. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Memang sulit untuk merahasiakan satu peristiwa yang dilihat oleh banyak orang. Mungkin mereka tidak dengan sengaja menyebarkan berita itu dan apalagi memutarbalikkan kenyataan yang terjadi. Namun karena mereka sekedar membicarakannya sehingga berita itu tersebar dari mulut ke mulut, maka kemungkinan bahwa berita itu telah berkembang dan menyusut, memang besar sekali.
Dengan nada dalam Pangeran Singanarpada pun kemudian berkata, "Ampun Sri Baginda. Justru karena hamba telah terluka cukup parah, maka hamba telah terlambat menghadap untuk memberikan laporan." Sri Baginda mengangguk-angguk. Ia memang melihat keadaan Pangeran Singanarpada yang sangat lemah. Bahkan masih nampak pada wajahnya yang kadang-kadang menjadi tegang menahan sakit di dalam tubuhnya. "Sebaiknya kau beristirahat," berkata Sri Baginda. "Hamba memang akan segera mohon izin untuk beristirahat sesuai pula dengan petunjuk tabib yang mengobati hamba," berkata Pangeran Singanarpada. "Namun hamba ingin menyampaikan laporan terperinci, agar Sri Baginda dapat mendengar langsung dari mulut hamba, karena jika Sri Baginda mendengar dari pihak yang lain, mungkin akan ada selisih dari kenyataan yang terjadi di gedung perbendaharaan itu." Sri Baginda mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti maksudmu. Katakanlah. Dengan demikian maka kau akan dapat segera beristirahat." Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian memberikan laporan terperinci tentang peristiwa yang terjadi di istana dan tentang peti peraknya yang diambil oleh orang-orang yang mempergunakan cara seperti yang pernah terjadi. Para penjaga telah terbius oleh ilmu sirep yang justru sangat tajam, sehingga tidak terlawan oleh para perwira yang bertugas. Tetapi seandainya tidak ada orang yang melihat peti perak itu diambil seseorang, maka kita tidak akan kehilangan, berkata Pangeran Singanarpada. "Kenapa?" bertanya Sri Baginda. "Kadang nganglang," berkata Witantra. "Mahkota itu tidak ada di dalam peti perak itu," jawab Pangeran Singanarpada. "Aku sudah menduga." "Tetapi kenapa kau curiga dan tidak menyimpan mahkota itu di dalamnya?" bertanya Sri Baginda. "Orang bertongkat itu mengatakan bahwa peti dapat menyerap cahaya teja. Tetapi ketika mahkota itu sudah ada di dalam peti perak itu, maka ketika dengan susah payah aku memusatkan penglihatan batinku, ternyata aku masih melihat cahaya itu berdiri tegak seakan-akan menusuk langit. Dengan demikian aku menjadi curiga karenanya, dan aku tidak menyimpan mahkota itu di dalam peti perak, karena aku sudah menduga bahwa cara itu sekedar untuk mempermudah orang-orang di dalam gerombolan itu untuk mengambilnya." Sri Baginda mengangguk-angguk. Namun Sri Baginda sudah dapat menelusuri cara berpikir Pangeran Singanarpada sehingga ialah yang kemudian justru telah mengelabuhi orang-orang yang ingin mencuri pusaka yang sangat berharga. Namun kemudian Sri Baginda pun bertanya, "Tetapi siapakah orang-orang yang telah membantumu?" "Menurut pendengaranku, sama sekali bukan prajurit Kediri. Anak-anak muda dari sebuah perguruan bersama gurunya," jawab Pangeran Singanarpada. "Dua anak muda yang membantu hamba untuk menangkap orang-orang yang mencuri peti itu. Sebenarnya hamba dapat membiarkan saja mereka membawa peti itu karena peti itu memang tidak berisi mahkota sebagaimana mereka inginkan. Tetapi timbul keinginan hamba untuk menangkap mereka dan kemudian bertanya kepada mereka, apakah hal itu mereka lakukan untuk kepentingan mereka sendiri, atau ada pihak lain yang memperalat mereka. Karena itu, maka terjadilah pertempuran, yang ternyata dalam pertempuran itu hamba telah terluka dan kedua anak muda itu telah terluka parah. Namun hamba telah berhasil membunuh guru dari orang-orang yang berusaha mencuri mahkota itu." Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Namun Pangeran Singanarpada telah memenuhi permintaan Mahisa Agni dan Witantra untuk tidak menyebut namanya. Ketika Sri Baginda bertanya, siapakah guru anak-anak muda yang terluka itu, maka Pangeran Singanarpada menjawab, "Namanya Mahendra. Sebenarnya ia adalah seorang pedagang keliling. Mahendra bukan seorang pertapa yang tinggal di sebuah padepokan. Tetapi ia telah menjadikan kedua orang anaknya sebagai muridnya." "Di manakah Mahendra itu sekarang?" bertanya Sri Baginda. Pangeran Singanarpada ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Mahendra masih berada di rumahnya. Karena dengan demikian Sri Baginda akan dapat memanggilnya dan bertanya tentang bermacam-macam persoalan. Jika ada terselip kata, Mahendra akan dapat menyebut Mahisa Agni atau Witantra. Karena itu, maka Pangeran Singanarpada pun berkata, "Mahendra telah meninggalkan Kediri. Namun setiap saat ia akan kembali ke rumah hamba, karena kedua anaknya ada di rumah hamba untuk mendapat pengobatan." Pangeran Singanarpada termangu-mangu ketika Sri Baginda tidak segera menyatakan sesuatu. Namun akhirnya Sri Baginda berkata, "Baiklah. Jika kedua anak yang membantumu itu sembuh, bawalah mereka menghadap. Adalah lebih baik jika kau bawa juga ayahnya yang juga gurunya itu apabila pada suatu saat ia datang."
Hamba Sri Baginda, jawab Pangeran Singanarpada. Mahendra adalah seorang pedagang keliling. Pada suatu saat yang dekat ia tentu akan datang ke Kediri. Selain menengok anaknya ia juga mempunyai hubungan dagang dengan beberapa orang Kediri. Baiklah, sahut Sri Baginda. Namun kemudian ia pun bertanya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang kau tawan? Mereka masih dalam keadaan parah. Jika mereka berangsur baik, maka kita akan dapat menyadap keterangan dari orang-orang itu, jawab Pangeran Singanarpada. Mudah-mudahan dengan perawatan yang baik, mereka akan cepat sembuh, setidak-tidaknya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sri Baginda mengangguk-angguk. Dengan laporan Pangeran Singanarpada ia menjadi jelas, apa yang telah terjadi. Ternyata bahwa Pangeran Singanarpada telah menyelamatkan lagi mahkota yang ternyata hampir saja hilang lagi setelah dengan mempertaruhkan nyawanya Pangeran Singanarpada mencarinya hingga mahkota itu diketemukan. Dan kini Pangeran Singanarpada pun dalam keadaan terluka sehingga keadaannya masih sangat lemah. Namun karena itu, maka Sri Baginda pun berkata, Singanarpada, bukankah dengan peristiwa-peristiwa itu berarti bahwa beberapa pihak di luar istana ini mengetahui, dan bahkan mereka menerima anggapan bahwa di dalam mahkota itu telah tersimpan wahyu keraton? Ya Sri Baginda, jawab Pangeran Singanarpada. Anggapan itu tentu akan tersebar semakin lama semakin luas. Orang-orang akan menganggap bahwa siapa yang memiliki atau menyimpan mahkota itu akan dapat memegang kekuasaan di Kediri. Anggapan itulah yang berbahaya, sehingga banyak pihak yang berusaha untuk memiliki mahkota itu. Dengan demikian maka kita harus memikirkan cara pengamanan yang lebih baik dari masa yang lewat. Jika kali ini kau tidak menaruh kecurigaan dan menyimpan mahkota itu dengan cara yang khusus, maka mahkota itu tentu sudah hilang lagi dari gedung perbendaharaan, berkata Sri Baginda. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, kita akan segera mengambil langkah-langkah Sri Baginda. Sri Baginda pun mengangguk-angguk pula. Namun nampak oleh Sri Baginda bahwa keadaan Pangeran Singanarpada masih sangat letih. Karena itu maka katanya, baiklah Singanarpada. Kita masih akan dapat berbicara panjang jika keadaanmu sudah memungkinkan. Sekarang kembalilah ke istanamu. Beristirahatlah sebaik-baiknya. Untuk langkah pertama, maka kau akan memerintahkan untuk melipatkan penjagaan. Prajurit akan tersebar di satu daerah yang luas, sehingga apabila terjadi lagi seorang yang memiliki ilmu sirep yang tajam, maka prajurit yang tersebar itu akan mengalami tingkat cengkaman ilmu sirep yang berbeda, sehingga memungkinkan beberapa orang di antaranya dapat mengenalinya. Kelak jika kau sudah baik, maka segalanya terserah kepadamu. Ampun Baginda, berkata Pangeran Singanarpada. Terima kasih atas kesempatan bagi hamba untuk beristirahat. Namun hamba masih ingin singgah sejenak di gedung perbendaharaan istana untuk melihat dan meneliti apa yang telah terjadi. Demikianlah maka Pangeran Singanarpada pun mengundurkan diri dari hadapan Sri Baginda. Bersama perwira yang menyertainya telah pergi ke gedung perbendaharaan. Dengan cermat ia melihat isi gedung perbendaharaan yang ternyata masih utuh itu. Mahkota yang menjadi sasaran orang-orang bertongkat itu masih berada di lemparnya, karena mahkota itu memang tidak disimpan di dalam peti perak, meskipun peti perak itu semula diletakkan di tempat yang langsung dapat menarik perhatian orang-orang yang memasuki gedung perbendaharaan. Dengan demikian maka dengan hati yang tenang, Pangeran Singanarpada telah berkata kepada perwira yang bertugas pada saat mahkota itu hilang. Jangan cemas. Kau tidak kehilangan apapun juga malam ini, kecuali nyawaku yang hampir saja dibawa oleh para pencuri itu. Ampun Pangeran, perwira itu menunduk dalam-dalam. Hukuman apapun yang harus kami pikul, akan kami jalani dengan pasrah. Kalian tidak akan dihukum. Tetapi kalian harus lebih berhati-hati. Kalian harus berjuang melawan ilmu sirep. Sebab jika kalian menyerah, maka kalian benar-benar akan dicengkam oleh ilmu itu tanpa dapat melawan. Kami mengerti Pangeran, jawab perwira itu. Kami telah mendapat satu pengalaman yang sangat menarik kali ini. Baiklah, jawab Pangeran Singanarpada. Kalian akan segera mendapat kesempatan beristirahat, karena pengganti kalian seharusnya telah melakukan tugasnya sejak pagi hari. Kalian dapat menceritakan pengalaman kalian kepada pengganti kalian agar pengganti kalian menjadi berhati-hati. Meskipun beberapa orang di antara mereka telah tertangkap, tetapi kita tidak tahu, apakah jumlah mereka dan para pengikutnya yang lain tidak akan berbuat apa-apa.
Baiklah pangeran, jawab perwira itu. Hamba akan melakukannya sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka Pangeran Singanarpada itu pun meninggalkan istana itu dengan hati yang tenang. Apalagi Sri Baginda memang sudah memerintahkan untuk memperkuat penjagaan dan memberikan perintah kepada perwira untuk mengambil langkah-langkah menghindari cengkaman sirep yang tajam yang akan dapat membius semua orang petugas. Pangeran Singanarpada yang masih sangat lemah itu pun kemudian telah kembali ke istananya dan menceritakan apa yang telah dilakukannya. Aku mengatakan bahwa yang ada di istana ini tinggal kedua anak-anak muda itu, berkata Pangeran Singanarpada kemudian. Terima kasih Pangeran, jawab Mahisa Agni. Dengan demikian telah dihindari satu hubungan yang diikat oleh paugeran dan basa-basi yang justru akan menjadi sangat aku dan menegangkan. Agaknya kami yang tua-tua ini lebih senang berada di Kediri dengan cara ini. Aku mengerti, sahut Pangeran Singanarpada. Karena itu aku tidak melaporkannya kepada Sri Baginda. Mudah-mudahan hal ini tidak menjadi sebab kesalahanku jika pada suatu saat Sri Baginda mengetahuinya. Bagaimana dengan orang-orang yang terbunuh dan yang menyerah, bertanya Mahisa Agni. Mahisa Agni tersenyum. Namun ia pun kemudian berkata, Sri Baginda tidak akan mengetahui pangeran. Kami memang tidak akan terlalu lama berada di Kediri. Kami sama sekali tidak mengusir kalian, jawab Pangeran Singanarpada. Kami akan senang sekali jika kalian tetap tinggal di sini. Terima kasih, jawab Mahisa Agni. Kami berdua adalah perantau yang tidak akan dapat menetap terlalu lama di sini. Kami akan meninggalkan Kediri, tetapi kami masih akan singgah dan bermalam barang satu malam di rumah Pekatik sahabat kami itu. Menyesal sekali, berkata Pangeran Singanarpada. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda itu? Kami titipkan kedua orang anak itu di sini, jawab Mahendra. Aku sendiri terutama akan segera kembali. Nampaknya aku juga akan mendapat pasaran di sini dengan barang-barang jualanku. Aku akan membantu, berkata Pangeran Singanarpada. Jika kau membawa permata yang tidak terlalu mahal serta barangkali wesi aji yang menarik, para prajurit terutama para perwira akan menjadi pembeli cukup banyak. Dengan demikian maka orang-orang tua itu pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan istana itu. Tetapi atas permintaan Pangeran Singanarpada mereka masih tinggal semalam lagi. Dengan demikian maka keadaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin baik ketika orang-orang tua itu benar-benar meninggalkan mereka untuk pergi bermalam satu malam di rumah Pekatik tempat mereka menumpang sejak mereka berada di Kediri. Bukankah di istana Pangeran Singanarpada keadaannya jauh lebih baik dari di rumah ini Tuan, berkata Pekatik itu. Ingat Kisanak, jawab Mahisa Agni. Kami adalah pengembara. Pekatik itu hanya tersenyum. Tetapi ia mengerti maksud jawaban Mahisa Agni itu. Di rumah itu ketiga orang Singasari itu masih bermalam satu malam. Mereka pun segera meninggalkan rumah Pekatik itu untuk menempuh satu perjalanan panjang. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tetap berada di istana Pangeran Singanarpada. Mereka mendapat perawatan yang sebaik-baiknya, sehingga keadaan mereka dengan cepat berangsur baik. Di samping Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka 4 orang bertongkat itu pun mendapat perawatan yang baik pula. Mereka pun menjadi berangsur-angsur sembuh pula, sehingga dalam waktu yang terhitung singkat, mereka akan segera dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Namun agaknya keadaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang lebih cepat menjadi baik. Ketahanan tubuh anak-anak muda itu benar-benar mengagumkan. Pada waktu-waktu tertentu, ketika orang-orang tua masih berada di istana Pangeran Singanarpada, mereka telah membantu kedua anak muda itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mereka serta untuk mengatasi rasa sakit. Namun ketika keadaan kedua anak muda itu berangsur baik, maka hal itu tidak diperlukannya lagi. Pangeran Singanarpada benar-benar menjadi heran terhadap kedua orang anak muda itu. Meskipun Pangeran Singanarpada mengerti bahwa keduanya telah mewarisi satu kekuatan ilmu yang dahsyat, namun dalam usia mereka yang masih sangat muda, keduanya telah mampu mengembangkan ilmu mereka dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya lah pertempuran yang terjadi antara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di satu pihak melawan Kebo Sarik di lain pihak, agaknya sangat berarti bagi kedua anak muda itu. Dengan pertempuran itu, maka keduanya mendapatkan satu pengalaman yang sangat berarti. Dalam keadaan yang tersudut, keduanya telah menghentakkan ilmunya dan bahkan kadang-kadang di luar sadar mereka melakukan sesuatu yang sangat berarti dan menentukan.
Keadaan yang demikian itu, perlu mereka pelajari. Pangeran Singanarpada yang merasa kagum terhadap anak muda itu tidak segan-segan telah memberikan beberapa petunjuk. Meskipun Pangeran Singanarpada sendiri terluka dalam pertempuran itu, namun ia sempat berbicara banyak dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, meskipun masih terbatas pada kemungkinan keadaan tubuh mereka yang lemah. Tetapi baik Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maupun Pangeran Singanarpada bersama-sama dari hari ke hari menjadi semakin pulih pada keadaan mereka sebagaimana sebelum terjadi peristiwa usaha untuk mengambil mahkota yang disangkanya ada di dalam peti perak itu. Dalam keadaan yang demikian, maka Pangeran Singanarpada telah menyempatkan waktunya untuk memberikan petunjuk kepada anak-anak muda itu sesuai dengan dasar ilmu yang ada di dalam diri mereka. Ilmu kalian adalah ilmu yang dahsyat, berkata Pangeran Singanarpada. Sebagian telah dapat kalian kembangkan dengan baik. Namun jika kalian mendapat banyak kesempatan untuk mengembangkannya terus, maka kalian benar-benar akan menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan yang sulit dicari bandingannya. Pangeran terlalu memuji, berkata Mahisa Murti. Yang kami miliki adalah setitik kecil dari kemungkinan yang sangat luas di dalam dunia olah kanuragan. Yang kau miliki sudah terlalu banyak sebagai bekal dalam umur kalian, berkata Pangeran Singanarpada. Karena itu kesempatan kalian masih sangat luas. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat mengangguk-angguk saja. Namun mereka selalu menyadari bahwa apa yang pernah mereka terima dari ayah mereka barulah tubuh ilmu itu sendiri, sampai ke puncak sehingga masih harus dikembangkannya. Sementara itu Pangeran Singanarpada berkata selanjutnya. Pengalamanmu bertempur melawan Kebo Sarik itu sangat berarti meskipun kau dilukainya, bahkan menurut penilaianku, kau menjadi benar-benar parah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menyadari keadaannya. Lukanya memang sangat parah. Namun keadaan mereka sudah menjadi berangsur baik karena pengobatan yang teratur dan dilakukan oleh ahli yang terpercaya, karena itu adalah tabib pribadi Pangeran Singanarpada. Ketika keadaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah hampir sampai pada tataran pulih kembali, maka Pangeran Singanarpada yang merasa sangat tertarik kepada anak-anak itu pun berkata, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, kalian telah membantu kesulitanku tidak hanya kali ini. Tetapi kau ikut pula menemukan mahkota itu ketika mahkota itu berhasil diambil dan dibawa keluar dari gudang perbendaharaan. Karena itu, maka sudah selayaknya Kediri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu dan kepada orang-orang terdekat di dalam keluargamu. Kakakmu yang kali ini tidak ikut hadir dalam permainan yang sangat berbahaya yang seharusnya tidak aku lakukan, ayahmu sendiri dan kedua pamanmu yang ternyata adalah orang-orang penting yang pernah mewakili Singasari dalam jabatan tertinggi di Kediri. Namun yang kali ini datang dalam wujud sebagai pengembara dan berada di rumah seorang pekatik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menyahut. Tetapi mereka memang merasa berdebar-debar. Pangeran Singanarpada nampaknya begitu bersungguh-sungguh. Lalu katanya pula, aku minta kalian berdua tidak tergesa-gesa meninggalkan rumahku. Orang-orang yang tertawan itu pun sudah berangsur baik, sehingga akan datang saatnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Sementara itu, atas nama Kediri aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian, jika guru dan sekaligus ayahmu itu tidak berkeberatan. Karena itu, aku minta kalian tinggal di sini, sampai pada satu hari ayahmu akan datang kemari. Apakah ayah akan datang kemari? Bertanya Mahisa Pukat. Tentu. Dan aku yakin bahwa ia akan datang, jawab Pangeran Singanarpada. Ayahmu adalah seorang pedagang keliling. Nampaknya ia akan mengadakan hubungan dengan orang-orang Kediri dalam dunia perdagangannya. Selebihnya, ia tentu akan menengok kalian karena pada saat ditinggalkannya, kau masih dalam keadaan terluka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Sementara itu Pangeran Singanarpada berkata selanjutnya. Terima kasih kami tidak akan banyak berarti bagi kalian, tetapi karena hanya itu yang aku punya, maka aku ingin memberikannya juga kepada kalian, itu pun tergantung pada kalian dan seperti yang aku katakan, jika guru dan sekaligus ayah kalian itu tidak berkeberatan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera menangkap maksud Pangeran Singanarpada. Namun sebelum mereka menjawab, Pangeran Singanarpada meneruskan. Tetapi jangan salah menangkap maksudku. Aku sama sekali tidak merasa mempunyai kelebihan dari ayah dan sekaligus gurumu itu. Yang ada padaku barangkali tidak sebaik yang ada pada ayahmu.
Tetapi agaknya apa yang dimiliki oleh ayahmu itu berbeda dengan yang aku miliki. Jika yang berbeda itu mampu kau tangkap pula, maka di dalam dirimu akan tersimpan beberapa macam ilmu. Meskipun ilmu yang dapat aku berikan kepadamu itu tidak lebih baik dari ilmu ayahmu, tetapi pada satu saat agaknya ada semacam ilmu orang lain yang lebih tepat kalian hadapi dengan ilmu itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Baru sejenak kemudian Mahisa Murti menjawab. Kami tentu akan berterima kasih sekali atas kemurahan hati pangeran. Namun segala sesuatunya memang terserah kepada ayah. Jika ayah tidak berkeberatan karena beberapa pertimbangan, maka kami berdua akan menerima dengan segala kesungguhan hati dan rasa terima kasih. Baiklah, berkata Pangeran Singanarpada. Karena itu tinggallah di sini untuk beberapa saat lamanya. Selain menunggu kau sembuh benar-benar, maka aku pun menunggu kedatangan ayahmu. Sementara itu, orang-orang yang kita tawan pun akan menjadi sembuh pula karenanya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi mereka sebenarnya memang berharap untuk dapat melengkapi ilmu mereka dengan kekuatan ilmu yang lain. Kakaknya, Mahisa Bungalan, yang juga pernah menerima ilmu ayahnya, namun justru ia berada pada puncak kemampuannya beralaskan ilmu yang diterimanya dari Mahisa Agni. Karena itulah, maka untuk beberapa saat kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tetap berada di istana Pangeran Singanarpada. Perawatan yang dilakukan sudah hampir dilepaskan sama sekali, karena keduanya telah menjadi sembuh meskipun mereka masih harus memulihkan keadaan tubuh mereka. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa beberapa saat kemudian Mahendra telah datang pula ke istana Pangeran Singanarpada. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Pangeran Singanarpada, bahwa Mahendra tidak hanya sekedar menengok anaknya yang terluka, tetapi ia benar-benar telah membawa beberapa macam barang dagangan. Apa salahnya, berkata Mahendra. Mudah-mudahan aku mendapatkan pasaran di sini. Namun sebenarnya lah Mahendra menjadi gembira melihat kedua anaknya telah menjadi hampir pulih kembali. Namun dalam kesempatan itu pula, ternyata bahwa Mahendra benar-benar mendapat kesempatan untuk memperluas daerah perdagangannya. Ternyata beberapa orang perwira di Kediri tertarik untuk membeli beberapa jenis batu-batu yang berharga. Batu akik dan jenis-jenis batu yang semacam. Beberapa cincin berbatu akik telah terjual. Bahkan 1-2 orang di antara mereka telah membeli pula batu-batu permata. Beberapa hari Mahendra berada di Kediri. Pangeran Singanarpada telah memberikan tempat baginya untuk bermalam. Bahkan Pangeran Singanarpada pula lah yang telah menghubungkannya dengan para perwira dan bangsawan di Kediri sehingga Mahendra dapat membuka pasaran baru. Ayah memanfaatkan keadaan ini, berkata Mahisa Murti. Tidak ada salahnya, sahut Pangeran Singanarpada. Ayahmu tidak merugikan orang lain. Dalam hubungan jual beli keduanya memang harus bersetuju. Mahendra sendiri tersenyum. Katanya, aku membawa barang-barang yang paling baik yang aku punya. Namun dalam pada itu, Pangeran Singanarpada telah menyampaikan maksudnya kepada Mahendra, bahwa ia ingin menyatakan terima kasihnya atas kedua anak muda itu dengan memberikan sesuatu kepada mereka. Aku bukan termasuk pangeran yang memiliki harta benda yang tidak terhitung. Karena itu, yang ingin aku berikan kepada kedua anak-anak muda itu adalah apa yang aku punya, berkata Pangeran Singanarpada. Pangeran terlalu merendahkan diri, jawab Mahendra. Pangeran mempunyai segala-galanya. Bahkan seandainya pangeran menghendaki, maka Kediri adalah milik pangeran. Tentu tidak, jawab Pangeran Singanarpada. Selain itu, agaknya anak-anak muda itu tentu akan menolak jika aku memberikan pernyataan terima kasih dengan cara yang lain, dengan cara sebagaimana kebanyakan dilakukan orang. Namun dalam pembicaraan selanjutnya, ternyata Mahendra sama sekali tidak merasa berkeberatan jika Pangeran Singanarpada ingin membantu meningkatkan kemampuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi aku mohon pangeran mampu menyesuaikan dengan ilmu yang telah dimiliki oleh anak-anak itu, berkata Mahendra kemudian. Aku akan berusaha, berkata Pangeran Singanarpada. Jika aku mengalami kesulitan, maka aku akan mengurungkan niat itu. Baiklah pangeran. Sudah sewajarnya aku sebagai ayahnya, mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati pangeran, jawab Mahendra. Demikianlah, maka Pangeran Singanarpada sudah berkenan untuk menurunkan ilmunya kepada kedua anak muda yang ternyata telah menarik hatinya itu.
Dua orang anak muda yang memiliki kemampuan sebagai bekalnya melampaui dugaannya setelah keduanya ternyata mampu mengalahkan Kebo Sarik, yang agaknya seorang yang telah banyak makan garamnya kehidupan yang keras dalam dunia kanuragan. Namun dengan demikian, maka atas izin Mahendra, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan berada di istana Pangeran Singanarpada untuk waktu yang cukup lama. Sementara kita dapat berlatih bersama, sekaligus berusaha mendapat keterangan dari orang-orang bertongkat itu, berkata Pangeran Singanarpada. Segala sesuatunya terserah kepada Pangeran, berkata Mahendra. Aku menitipkan anak-anak itu di sini. Tetapi mohon Pangeran mengetahui, bahwa mereka adalah anak-anak dari padukuhan kecil yang kurang memahami unggah-ungguh dan paugeran hidup di lingkungan yang lebih tinggi. Aku tertarik kepada keduanya sebagaimana adanya, jawab Pangeran Singanarpada. Terima kasih Pangeran, berkata Mahendra. Pangeran telah memberikan terlalu banyak kepada keluarga kami. Kedua anakku akan menerima ilmu yang tidak dapat dinilai harganya, sementara itu, aku telah mendapat pasaran baru yang memberikan keuntungan dalam duniaku sebagai seorang pedagang. Aku tidak akan kehilangan apapun, jawab Pangeran Singanarpada. Karena itu, maka aku merasa tidak berbuat apa-apa yang berlebihan. Baiklah Pangeran, berkata Mahendra. Jika besok aku mohon diri, maka biarlah anak-anak tinggal di sini. Segala sesuatunya terserah kepada Pangeran. Tetapi bukankah kau akan sering datang? Apakah dalam hubungan kedua anak muda yang tinggal di sini, atau karena kau mempunyai dagangan baru yang barangkali menarik, berkata Pangeran Singanarpada. Bersambung ke bab 83. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.